Manhwa ini menceritakan tentang Wang Dam, putra dari bos organisasi terbesar di Chungcheong. Setelah kematian ayahnya, Wang Dam memiliki impian yang berbeda dari mewarisi organisasi ayahnya dan memutuskan untuk pergi ke Seoul karena sebuah keinginan sesaat. Namun, hidupnya tidak semudah yang dia bayangkan. Pamannya, yang merupakan anggota organisasi, mengajukan syarat bahwa jika Wang Dam menjadi nomor 1 di sekolah barunya, dia akan mendapatkan uang warisannya. Namun, di sekolah baru Wang Dam, Gangbuk High School, terkenal atas kekerasan sekolahnya. Bisakah Wang Dam menjadi nomor 1 di SMA tersebut yang dipenuhi para pembuat onar terparah di negara itu? Bagaimana keseruan alur ceritanya? Mari kita bahas. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya aula pemakaman yang sedang dipenuhi sosok-sosok berwajah keras. Bukan tamu biasa yang datang melayat, dan hampir semuanya adalah gangster, anak buah dari mendiang yang terbujur kaku di dalam peti. Almarhum adalah seorang bos besar, namanya disegani di seluruh distrik. Kepergiannya yang mendadak meninggalkan keheningan berat, dan di antara kerumunan itu, 2 orang anak buahnya saling berbisik. Mereka menduga setelah bos tiada, putra semata wayangnya pasti akan remuk redam. Belum selesai mereka berspekulasi, seorang pemuda berjalan melewati mereka dari arah peti jenazah. Langkahnya tenang, wajahnya tanpa ekspresi. Ia bernama Wang Dam, putra sang bos yang baru saja dimakamkan. Tanpa menoleh, ia berkata kepada kedua gangster itu bahwa dirinya hendak keluar sebentar untuk mencari udara segar. Ia juga menitipkan pesan kepada paman Lava agar tidak usah khawatir. Kedua anak buah itu mengangguk memahami. Wajar, pikir mereka, anak semuda itu pasti terpukul. Namun tatapan mereka sempat jatuh pada sebuah kotak yang digenggam erat di tangan kiri Wang Dam. Sebelum sempat bertanya-tanya, tiba-tiba paman Wang Dam yang sebenarnya adalah adik mendiang muncul dari belakang. Suaranya mengguntur, memanggil nama keponakannya dengan kemarahan yang meledak-ledak. Ia menuduh Wang Dam sebagai anak haram yang tidak tahu diri. Salah seorang gangster mencoba menjelaskan bahwa Wang Dam hanya pergi mencari udara segar, tapi itu sudah terlambat. Wang Dam sudah duduk di atas sepeda motor dengan sebuah kotak berada di belakangnya. Kotak itu berisi uang duka cita, kondolen yang tadi disumbangkan para tamu sebagai penghormatan terakhir kepada bos, dan Wang Dam melarikan diri bersama uang itu. Dari belakang, pamannya terus memaki. Ia menyuruh anak buah mengejar, tapi motor pemuda itu melesat keluar dari area pemakaman. Salah satu anak buah seketika berteriak ke dalam aula bahwa situasi darurat telah terjadi. Sontak semua orang yang ada di dalam langsung menoleh ke arah sumber suara. Saat melaju kencang di jalan raya, Wang Dam tidak menyadari bahwa tutup kotaknya sedikit terbuka. Amplop-amplop putih berisi uang mulai berterbangan, menari-nari di udara, lalu jatuh berserakan di aspal. Orang-orang di pinggir jalan bersorak menangkap lembaran-lembaran won yang melayang bagai selebaran pesta. Di antara para pejalan kaki yang kebingungan, seorang gadis dengan penampilan lusuh dan babak belur sedang duduk mematung. Matanya menatap uang yang terbang di sekelilingnya, entah dengan rasa heran atau putus asa. Tanpa diketahui, kelak nasib akan mempertemukan kembali gadis ini dengan Wang Dam. Setelah merasa cukup jauh dari kejaran, Wang Dam menghentikan motornya. Ia menatap kotak di pangkuan, lalu membukanya. Hampir seluruh isinya lenyap. Yang tersisa hanya uang senilai 5 juta won. Pemuda itu menghela napas, lalu seulas senyum tipis merekah di bibirnya. Ia bergumam pada diri sendiri bahwa jumlah itu cukup untuk memulai segalanya dari nol. Ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa ia bisa. Wang Dam memang baru saja pindah ke Seoul. Ia ingin hidup sendiri, bebas dari bayang-bayang keluarga gangsternya, dan memulai hidup sesuai aturannya sendiri. Itu sebabnya ia nekat mengambil uang kondolen tadi untuk digunakan sebagai modal awal. Sesampainya di distrik baru, ia langsung berburu tempat tinggal. Karena mayoritas uangnya sudah terbang di jalan, ia hanya mampu menyewa kamar kecil yang murah. Seorang wanita parubaya, pemilik losmen, menyambutnya dengan ramah. Ia membawa Wang Dam berkeliling dan menunjukkan sebuah ruangan kumuh. Dindingnya terlihat kusam dan perabotannya nyaris ambruk.
tapi sang ibu menyewakannya seolah itu adalah kamar hotel berbintang. Wang Dam hanya bisa pasrah dengan sisa uang yang ada, jadi ia tak punya banyak pilihan. Saat melangkah ke depan pintu kamarnya sendiri, pemuda itu mendapati seorang gadis sedang berdiri di ambang pintu kamar sebelah. Dia adalah gadis yang sama dengan yang tadi dilihatnya di jalan. Tatapannya pun dingin, nyaris menusuk, sebelum akhirnya ia membanting pintu dan masuk tanpa sepatah kata. Wang Dam sempat terpaku, tapi nyonya pemilik losmen cepat-cepat menjelaskan bahwa di tempatnya memang bercampur antara penyewa pria dan wanita. Karena itu ia sangat selektif. Ia menambahkan bahwa Wang Dam terlihat sangat sopan dan baik, jadi ia merasa aman menyewakan kamar itu. Wang Dam hanya bisa tertawa kecil mendengar dirinya disebut orang sopan. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menutup pintu perlahan. Di dalam, ia duduk di tepi ranjang, merenungi nasib sambil berbicara di dalam hati. Ia merutuki dirinya yang gagal menjaga kotak tetap tertutup hingga mayoritas uangnya hilang, bagai sedang melakukan acara donasi gratis. Setelah membayar uang sewa, jumlah yang tersisa sangat sedikit, namun ia segera menghibur diri bahwa setidaknya seragam sekolah yang tadi ia beli tidak terlalu mahal. Sebuah ingatan melintas, kenapa ia membeli seragam sekolah? Bukankah ia datang ke sini untuk memulai hidup, bukan untuk belajar? Beberapa jam sebelumnya, ponsel Wang Dam berdering akibat panggilan dari pamannya. Begitu diangkat, suara bariton yang keras menghantam telinganya. Pamannya mengamuk, menanyakan apa maksudnya pergi ke Seoul tanpa izin. Wang Dam dengan santai menjawab bahwa ia butuh udara segar dan ingin memulai awal yang baru. Paman semakin murka. Ia mengungkapkan bahwa uang di dalam kotak kondolen sebenarnya berjumlah lebih dari 50 juta won, bukan 5 juta. Wang Dam hanya bisa terkejut. Rupanya hampir seluruh uang itu terbang di jalan karena kotak yang terbuka. Paman memakinya sebagai bajingan yang telah menyia-nyiakan penghormatan untuk bos besar. Namun Wang Dam tetap tenang. Ia berjanji akan mengembalikan semua uang itu. Paman menertawakan dan meragukan omong kosong keponakannya. Wang Dam lalu mengutarakan rencana bahwa ia akan bekerja paruh waktu sambil mengembalikan uang. Pamannya balik menantang. Jika Wang Dam berani pindah, maka ia harus masuk ke sekolah yang akan ia uruskan. Sebuah sekolah bernama Gangbuk High School. Jika Wang Dam bisa menjadi siswa peringkat teratas di sana, utang 50 juta won akan dihapuskan. Wang Dam menyanggupi tawaran itu dengan enteng. Ia pikir menjadi siswa terbaik itu gampang, tapi sang paman tertawa sinis. Ia tahu Gangbuk High School bukanlah sekolah biasa. Dan sekarang di dalam kamar losmen yang pengap, Wang Dam teringat percakapan itu. Ia mengingat pamannya yang menyebut bahwa sekolah itu sangat terkenal. Dalam arti buruk, sekolah itu adalah sarang para berandal, tempat tawuran dan pemukulan terjadi setiap hari. Julukannya sebagai sekolah keras bukanlah isapan jempol. Suara jeritan dan bentakan sering terdengar dari balik gerbangnya. Namun yang aneh, pamor sekolah itu tidak lantas hancur. Para pendaftar tetap membludak. Antusiasme untuk masuk tidak surut. Di balik reputasi gelap itu, ada sistem yang tetap membuat orang tertarik. Sebuah sistem bernama employment system. Pagi berikutnya, Wang Dam melangkah memasuki gerbang Hard School dengan seragam barunya. Koridor sekolah tampak suram, dindingnya penuh coretan, dan para siswa yang lalu lalang memiliki wajah angker seperti preman yang lupa mandi. Wang Dam membatin, menduga bahwa rumor tentang sekolah ini sepenuhnya benar. Anak-anak di sini bahkan lebih kacau dari yang ia bayangkan. Ia kemudian memasuki ruang kelas yang telah ditentukan. Saat pintu terbuka, semua mata tertuju padanya. Wang Dam berjalan ke depan, lalu dengan lantang memperkenalkan diri. Ia menyebut namanya, asalnya dari Daejeon, dan langsung bertanya siapa pemimpin kelas ini. Sebagian siswa saling pandang, yang lain sibuk dengan buku pelajaran yang terbuka di meja mereka. Wang Dam pun mendengus heran. Ia kemudian mendatangi seorang siswa berkepala cepak dan menatapnya tajam. Ia menuntut penjelasan. Mengapa di sekolah yang katanya keras ini, semua orang malah rajin membaca buku? Seisi kelas mulai gelisah. Beberapa berteriak agar Wang Dam tidak membuat onar.
Tapi Wang Dam justru semakin bingung dan jengkel. Ia datang untuk bertarung, bukan untuk belajar. Ia menantang seluruh kelas. Jika kalian jagoan, kenapa tidak melawannya sekarang? Tiba-tiba saja Wang Dam menendang salah satu murid yang ada di depannya. Dengan nada keras, ia kembali menantang semua siswa untuk bertarung dengannya. Beberapa siswa mulai kesal dan menyebut Wang Dam sinting karena telah mengganggu para siswa yang sedang belajar. Wang Dam membalas, menyarankan agar mereka belajar di kebun binatang saja bersama simpanse. Bersamaan dengan itu, sebuah buku catatan melayang dan mendarat tepat di wajahnya. Wang Dam terkejut sesaat, lalu tersenyum lebar. Inilah yang ia tunggu. Ia langsung meraih sebuah kursi dan melemparkannya ke arah kerumunan. Tubuh-tubuh pun mulai berjatuhan. Satu siswa menyerang dengan pukulan, tapi Wang Dam dengan mudah mengelak, lalu membalasnya dengan bogem telak gerahang, membuat lawannya roboh. Di sela itu, dari arah lain datang sebuah pukulan yang mendarat di wajahnya. Hanya saja, Wang Dam tidaklah roboh. Ia malah tersenyum senang dan semakin bersemangat. Ia segera membalas dengan menghajar lawannya dengan sangat keras. Ia meraih buku etika dan moral dari meja milik si botak dan menggunakan sudut bukunya yang keras untuk menghantam mulut si botak berkali-kali. Bibir pemuda itu pun robek, giginya rontok, dan darah berceceran di lantai kelas. Kengerian langsung menjalar ke seluruh siswa. Wang Dam berdiri di tengah kelas, napasnya memburu, lalu bertanya siapa lagi yang berani maju. Sosok gempal bernama Hodong naik pitam. Ia bangkit dari bangkunya, matanya menyala. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyerang Wang Dam dari belakang dan menjambak rambutnya. Namun Wang Dam bergerak lebih kejam. Ia segera memutar tubuhnya di udara, lalu melayangkan tendangan keras ke wajah si gempal hingga membuatnya jatuh. Ikat rambut Wang Dam terlepas, membuat rambutnya tergerai dan pertarungan berlanjut. Wang Dam menghantam Hodong bertubi-tubi dengan pukulan dan tendangan. Sambil memukul, ia terus melontarkan ejekan, menyebut Hodong sebagai babi yang pantas dijadikan hidangan tumis daging atau digoreng. Namun Hodong ternyata lebih tangguh dari dugaan. Dengan tenaga besarnya, ia bangkit, menangkap leher Wang Dam dan membantingnya ke belakang hingga membuatnya terhempas. Lalu ia maju sambil mengumpat dan melayangkan pukulan kedua. Wang Dam segera mengelak sehingga pukulan itu mengenai siswa lain yang berdiri di dekatnya. Wang Dam pun memanfaatkan celah. Ia menghantam sisi perut Hodong dengan sekuat tenaga, tapi lemak tebal di tubuh lawannya membuat pukulan itu tidak langsung melumpuhkan. Hodong malah berhasil mencengkram kerah ke meja Wang Dam. Namun Wang Dam di sana langsung membalas dengan pukulan kuat yang mengincar rahang. Terlihat kancing-kancing Wang Dam terputus dan dadanya terbuka. Disitulah semua orang melihat jika dada Wang Dam dipenuhi bekas luka sayatan, jejak kehidupan gangster yang sesungguhnya. Hodong membelalak, tangannya langsung gemetar. Ia melepaskan cengkeraman lalu mundur, wajahnya pucat pasi. Dengan suara terbata-bata, ia memohon ampun. Ia sadar bahwa ia baru saja melawan seorang gangster tulen, bukan murid biasa. Namun Wang Dam tidak menggubris. Ia meninju wajah Hodong sekali lagi dan langsung merobohkannya. Lalu dengan suara tegas, ia mengumumkan bahwa mulai saat ini dirinya adalah bos kelas yang baru. Suasana kelas mendadak sunyi. Semua siswa tertunduk takut. Namun ketegangan belum usai. Seorang siswa yang sejak tadi duduk tenang di sudut, asyik membaca buku, tiba-tiba menarik perhatian. Ia bernama Kim Tae-sik. Melihatnya, para siswa malah semakin gemetar. Salah seorang berbisik kepada Wang Dam bahwa pria itu adalah penguasa sesungguhnya di sekolah ini. Tae-sik adalah manusia terkuat, petarung mengerikan yang dijuluki The Tyson. Mendengar itu, Wang Dam langsung tertarik. Ia menghampiri Tae-sik, merebut buku dari tangannya dan melemparkannya ke belakang. Para murid seketika histeris karena Wang Dam ternyata memiliki nyali yang sangat tinggi. Ia menantangnya untuk bertarung dua tangan agar ia bisa merebut posisi bos tertinggi. Tae-sik diam sejenak sementara tangan kanannya merogoh saku. Dan Wang Dam yang pernah hidup di dunia gangster langsung bersiap. Ia menduga lawannya akan mengeluarkan pisau. Namun yang keluar justru sehelai sapu tangan. Dengan tenang Tae-sik membersihkan kacamatanya sambil bergumam bahwa hari ini
ada lagi orang gila yang datang. Wang Dam pun merasa kesal dan tidak sabar. Ia segera melompat sembari melayangkan serangan. Namun dengan kecepatan kilat, Tae-sik melepaskan satu pukulan telak ke wajah Wang Dam. Satu pukulan itu cukup untuk membuat Wang Dam terangkat. Tubuhnya berputar di udara, lalu jatuh terkapar, bahkan langsung tak sadarkan diri. Sebelum melangkah keluar, Tae-sik menyambutnya dengan ucapan selamat datang di Gangbuk High School, dasar bajingan kecil. Ketika Wang Dam membuka mata, ia sudah berada di ranjang unit kesehatan sekolah. Begitu sadar, refleks Wang Dam langsung bangkit dan bersiap bertarung lagi. Namun kepalanya masih berdenyut, ingatan tentang pukulan tadi kembali menyeruak. Ia pun dengan kesal menggerutu bahwa dirinya kalah hanya karena lengah. Di ranjang sebelah, seorang pemuda berkacamata tengah terduduk kaget. Ia bertanya kenapa Wang Dam tiba-tiba berteriak. Namun Wang Dam malah bertanya balik ada di mana dia sekarang. Pemuda itu menjelaskan bahwa mereka di ruang UKAS. Ia memberitahu bahwa Wang Dam sudah pingsan cukup lama. Pemuda itu lalu menebak bahwa Wang Dam adalah siswa pindahan baru. Ia mendengar bahwa Tae-suk telah memukul Wang Dam hingga pingsan. Ia juga mengaku jika dirinya adalah teman sekelas Wang Dam. Seketika itu, Wang Dam pun marah. Ia bersikeras bahwa Tae-suk tidak mengalahkannya, tetapi memukulnya secara curang. Pemuda itu segera meminta maaf dan mengatakan tidak tahu bahwa Tae-suk memukul secara curang. Tapi ia juga menambahkan bahwa Tae-suk sebenarnya bukan tipe orang yang suka menyerang secara curang. Pemuda itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Son Si-hwan. Karena mereka sekelas, ia mengajak Wang Dam untuk berteman. Namun Wang Dam hanya diam saja dan tak merespon. Si-hwan pun mengaku tahu segalanya tentang sekolah ini dan menawarkan diri menjawab pertanyaan Wang Dam. Tiba-tiba Wang Dam bertanya langsung, apakah Kim Tae-suk adalah pemimpin di seluruh sekolah ini? Dengan penuh semangat, Si-hwan membenarkannya. Ia menjelaskan bahwa Tae-suk adalah yang terkuat di sini. Tubuhnya yang berbahaya dan skill bertarung yang luar biasa membuatnya dijuluki Tyson di sekolah ini. Bahkan sistem employment yang ada di sekolah pun berjalan karena Tae-suk. Wang Dam bergumam dalam hati, bertanya-tanya apakah Tyson itu merujuk pada atlet tinju paling terkenal. Wang Dam lalu bertanya tentang sistem employment yang dimaksud Si-hwan. Namun Si-hwan balik bertanya apakah Wang Dam benar-benar tidak tahu. Ia mengira Wang Dam ada di sini karena sistem itu juga. Si-hwan menjelaskan bahwa di dalam sekolah ini ada sistem khusus. 7 siswa dengan peringkat teratas akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan manufaktur top. Karena sistem inilah siswa-siswa baru terus berdatangan ke sekolah ini. Sejenak Wang Dam menyuruhnya berhenti. Ia bertanya apakah maksud Si-hwan adalah bahwa siapapun yang mendapat nilai tertinggi di pelajaran akan menjadi siswa top di sini. Wang Dam pun protes. Ia menganggap jika sekolah ini terkenal sangat buruk. Lalu kenapa penjelasan Si-hwan terdengar seperti sekolah yang isinya hanya kutu buku? Wang Dam pun meminta Si-hwan untuk menjelaskannya dengan benar. Si-hwan kemudian menjelaskan bahwa sekolah ini memang sangat terkenal buruk, penuh dengan anak-anak nakal. Melihat kondisi itu, kepala sekolah merasa jika sekolah ini tidak boleh berjalan seperti itu. Karenanya, ia membuat sistem employment untuk mengubah citra sekolah. Tapi anak-anak di sekolah ini sangatlah gila. Meskipun sekolah berjanji akan memberi pekerjaan pada 7 siswa teratas, mereka tetap tidak mau belajar. Malah mereka yang duduk di peringkat 7 teratas justru memukuli yang lain. Bukannya berubah, sekolah ini malah menjadi lebih buruk dan siswa saling bertarung tanpa aturan. Kondisi sekolah semakin memburuk dan mereka mulai menyebarkan kekerasan. Untuk mendapatkan peringkat top, mereka menyontek terbuka di ruang ujian. Kertas soal berpindah tangan, lembar jawaban juga saling diberi. Ada yang tidak datang ujian sama sekali, dan ada yang menyuruh anak-anak pintar mengerjakan ujian untuk mereka. Pada masa itu, pemimpin sekolah mengendalikan segalanya. Pada akhirnya, kepala sekolah hampir menyerah dan sekolah ini berada di ambang kehancuran. Tidak beda dengan neraka. Tapi kemudian Tae-suk pindah ke sekolah ini dan segalanya mulai berubah. Begitu Tae-suk datang, banyak yang mencoba melawannya.
tapi Taesuk dengan mudah mengalahkan mereka semua. Saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Taesuk. Dia datang bagaikan komet. Semua preman di sekolah itu, termasuk pemimpin sebelumnya, menjadi diam setelah dikalahkan oleh Taesuk. Dengan begitu, Taesuk pun menjadi pemimpin baru sekolah ini. Taesuk tidak hanya yang terkuat, ia juga selalu mendapat peringkat pertama di ujian. Karena takut pada Taesuk, kecurangan di ruang ujian berhenti. Dulu, siswa top di sekolah ini adalah yang terkuat. Tapi karena Taesuk, sekarang siswa nomor 1 adalah yang terbaik dalam pelajaran. Meskipun banyak yang tidak suka, mereka terpaksa mengikuti aturan Taesuk. Karena itu, pertengkaran dan kekerasan di sekolah ini berkurang drastis. Semua preman itu mengangkat buku dan mulai belajar. Dengan cara itulah Taesuk mengakhiri kebrutalan sekolah ini. Setelah mendengar semua itu, Wang Dam pun terkejut. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah semua yang dikatakan Si Hwan itu benar? Ceritanya terasa seperti novel, tapi dia tidak terlihat sedang berbohong. Wang Dam mencoba mencerna, jika siswa top akan mendapat banyak pekerjaan, apakah itu berarti pamannya sengaja mengirimnya ke sekolah ini? Wang Dam lalu bertanya pada Si Hwan, apakah itu berarti jika dirinya ingin menjadi siswa top di sekolah ini, ia harus menjadi yang terbaik dalam pelajaran? Si Hwan pun mengiyakan. Wang Dam sontak menjadi marah. Ia memegang bahu Si Hwan dan menggoyangnya sambil berteriak menanyakan, apakah 50 juta won miliknya dipertaruhkan di sini? Ia bertanya, apa tidak ada cara lain seperti mengalahkan Taesuk untuk mengakhiri semuanya? Ia mengaku seumur hidup tidak pernah belajar dan merasa heran mengapa semua orang diam-diam mau belajar hanya karena mereka yakin tidak bisa mengalahkan Taesuk. Wang Dam sangat percaya diri bisa mengalahkan Taesuk. Saat itu, suster sekolah masuk dan berkata bahwa melakukan apa yang Wang Dam rencanakan mungkin agak sulit karena Taesuk. Jumlah pasien di sini sudah sangat berkurang. Dulu, banyak anak luka-luka terbaring di sini, tapi sekarang tidak. Suster itu pun menebak Wang Dam adalah siswa pindahan baru. Si Hwan berkomentar pada Wang Dam bahwa suster itu adalah satu-satunya orang di seluruh sekolah yang menyayangi semua orang. Ia merawat semua anak, seorang guru sejati dan sangat cantik. Ia adalah secercah cahaya di sekolah ini yang menunjukkan jalan yang benar. Suster itu seketika tersenyum saat mendengar pujian Si Hwan. Sementara Wang Dam yang kesal segera menutup mulut Si Hwan yang berisik. Bu suster yang bernama Lim Yujin menegur Wang Dam agar tidak bertengkar di hari pertama meskipun lukanya tidak parah. Setelah tahu bahwa jam sekolah akan segera berakhir, Wang Dam tiba-tiba saja bangkit dan berteriak kesal. Ia merasa tidak terima karena pukulan Taesuk. Ia pingsan seharian. Namun dalam hatinya ia bergumam bahwa ini cukup bagus. Bisa dibilang secara legal ia telah membolos dan tidak masuk kelas seharian. Tapi Wang Dam merasa harus tetap mengalahkan Taesuk. Karena itu ia bangkit dan hendak keluar. Si Hwan pun berusaha menghentikannya. Namun Wang Dam tidak mau berhenti. Begitu Wang Dam melangkah keluar ruangan, ada seorang siswa berwajah sangar berdiri di sana. Siswa itu dengan marah menyuruh Wang Dam cepat keluar karena mereka sudah menunggu lama. Siswa itu lalu berlari masuk dan berpura-pura pusing pada suster. Ia mengaku sakit dan minta ditolong. Suster itu dengan panik berkata bahwa kesehatan cowok itu memburuk lagi. Wang Dam pun sontak terkejut. Ternyata siswa itu tidak sendirian, karena di luar ruang suster ada antrian panjang para cowok. Mereka sama sekali tidak terlihat sakit dan mereka hanya paksa datang untuk berobat ke suster. Wang Dam bergumam bahwa mereka semua seharusnya pergi operasi plastik daripada mengantri di sini. Mendengar itu, mereka pun sontak menjadi marah. Tapi Wang Dam sudah keburu pergi. Dua siswa di antara mereka berbisik, bertanya-tanya apakah itu orang yang sama yang bertarung dengan Taesuk. Mereka menyimpulkan bahwa dilihat dari wajahnya, orang-orang ini sama sekali tidak terlihat seperti siswa. Wang Dam pun kembali ke kelasnya. Ia memanggil Taesuk dengan julukan Tyson dan mengatakan bahwa itu nama yang bagus. Ia bertanya apakah Taesuk akan pulang. Tapi sebelum pulang, ia harus bertarung sekali lagi dengan Wang Dam. Taesuk tidak menjawab, malahan siswa di sekitarnya berbisik,
bertanya kenapa Wang Dam ingin bertarung lagi, padahal sekali pukul saja dia sudah pingsan. Mereka menyuruhnya pergi atau Taesuk akan membunuhnya. Taesuk akhirnya bicara. Ia bertanya apakah Wang Dam benar-benar ingin bertarung lagi. Ia bahkan tidak tahu nama Wang Dam. Lagi pula, hasil pertarungan mereka sudah diketahui semua orang, jadi tidak ada gunanya. Jadi ia menyuruh Wang Dam minggir. Dengan wajah kesalnya, Wang Dam mengejek dan bertanya apakah Taesuk takut. Taesuk tetap tidak merespons dan memilih pergi. Wang Dam terus memprovokasi, mengatakan Taesuk benar-benar takut. Ia bertanya apakah Taesuk akan mengabaikannya begitu saja. Apakah ia harus mengikuti Taesuk sampai ke rumah untuk bertarung? Wang Dam lalu menyuarakan kecurigaannya. Ia bertanya apakah Taesuk tidak mau bertarung, karena aturan di sini sudah ditetapkan bahwa yang mendapat nilai terbaik adalah siswa top. Taesuk menjawab dengan dingin bahwa itu bukan omong kosong, itu adalah aturan. Lagi pula tidak ada gunanya bertarung dengan Wang Dam, karena pada akhirnya Wang Dam akan kalah. Ia bahkan malah menyuruh Wang Dam pergi belajar. Taesuk melanjutkan bahwa niat Wang Dam jelas. Wang Dam ingin menjadi siswa top untuk mendapat pekerjaan, tapi ia tidak mau belajar. Namun era pertarungan di sekolah ini sudah lama berakhir. Jika Wang Dam benar-benar ingin mendapat pekerjaan, maka pergilah belajar daripada membuang-buang waktu seperti ini. Wang Dam bergumam dalam hati bagaimana ia menjelaskan bahwa dirinya tidak butuh pekerjaan. Ia hanya harus mengembalikan 50 juta won pada pamannya. Jika ia tidak memenuhi syarat pamannya, ia harus membayar 50 juta won. Taesuk yang hendak pergi berkata bahwa ia rasa Wang Dam sudah mengerti. Karena itu, pergilah belajar. Namun Wang Dam segera menyuruhnya berhenti. Ia mengatakan masih ada yang ingin disampaikan. Lalu ia menunjukkan jari tengahnya sambil berkata, "Persetan denganmu, dasar anak haram." Ia mencoba menghina Taesuk, tapi Taesuk tidak terpengaruh. Para siswa yang melihat tindakan Wang Dam hanya bisa terkejut. Bahkan ada yang merasa bahwa tontonan menarik akan terjadi. Namun Taesuk malah balik menghina Wang Dam, mengatakan bahwa dirinya sudah melihat banyak orang seperti Wang Dam. Jadi jangan sok jadi pahlawan. Siswa gendut yang duduk di kelasku itu berkata pada Wang Dam bahwa jika Taesuk mau bertarung, saat ini Wang Dam sudah di rumah sakit. Ia menyuruh Wang Dam jangan bangga karena bisa mengalahkan mereka semua. Wang Dam pun marah dan hampir memukul cowok gendut itu lagi. Tapi begitu melihat wajah siswa gendut yang menyedihkan, Wang Dam memutuskan untuk pulang. Wang Dam berharap akan bertemu Taesuk lagi di luar dan bisa bertarung. Tapi Taesuk tidak ada di mana-mana. Di sela itu, Si Hwan datang dan mengajak Wang Dam pulang bersama. Si Hwan mengaku suka berteman dengan orang kuat. Artinya ia menganggap Wang Dam kuat. Wang Dam pun sontak menjadi senang saat mendengar itu. Si Hwan bertanya, apakah Wang Dam benar-benar bertarung lagi dengan Taesuk? Wang Dam menjawab tidak, dan Taesuk hanya menyuruhnya belajar. Ia frustasi memikirkan hal itu dan merasa yakin jika dirinya tidak lengah di awal, Taesuk tidak akan bisa mengalahkannya. Ia mengaku telah meremehkan Taesuk, lalu ia mengeluh dengan kesal. Padahal Taesuk sendiri bisa menjadi top sekolah dengan memukuli orang, tapi ia malah menyuruh Wang Dam belajar. Wang Dam pun bertanya pada Si Hwan, apakah ia harus memaksa cari masalah dengan Taesuk, dan apa tidak ada cara agar Taesuk sendiri yang menyerangnya duluan. Si Hwan balik bertanya, jika Wang Dam tidak butuh pekerjaan, kenapa ia ingin menjadi siswa top di sekolah ini? Wang Dam menjawab bahwa ceritanya panjang. Ia tidak mau menjadi siswa top dengan belajar. Ia mengaku buruk dalam pelajaran, tapi ia senang jika Taesuk adalah siswa pemimpin di sini. Si Hwan tiba-tiba berubah serius. Ia berkata bahwa di sekolah yang penuh dengan hewan ini, setiap hari adalah neraka bagi anak lemah sepertinya. Ia berterima kasih pada Taesuk, karena Taesuk ia bisa datang ke sekolah seperti manusia biasa dan belajar. Jika Wang Dam tidak mengikuti aturan Taesuk dan menjadi siswa pemimpin, maka sekolah ini akan kembali seperti dulu, hutan tempat semua hewan saling menerkam. Karena itu, ia meminta maaf karena tidak akan mendukung Wang Dam menjadi siswa pemimpin. Seketika, wajah Si Hwan berubah tegang. Ia merasa bahwa dirinya akan dipukuli.
Jadi ia meminta maaf dan mengaku seharusnya tidak bicara seperti itu. Tapi Wang Dam tidak memukulnya. Wang Dam malah meletakkan tangan di kepala Si Huan dan berterima kasih. Ia mengaku tidak memikirkan hal itu sama sekali. Dan sekarang dirinya merasa jika pamannya mungkin tidak mengirimnya ke sini untuk bertarung, mungkin akan lebih bagus jika dirinya harus mengalahkan Taesuk dalam pelajaran sekaligus memukulinya sampai babak belur. Wang Dam lalu bertanya-tanya, meskipun belum pernah belajar sebelumnya, mungkin belajar itu mudah. Si Huan pun bertanya pada Wang Dam, apakah ia membawa buku teks? Wang Dam menjawab bahwa dirinya baru pindah hari ini dan seharian terbaring di UKS, jadi ia tidak membawa apapun. Saat itu, 2 orang siswa datang tanpa alasan. Mereka meninju perut Si Huan hingga jatuh ke lantai. Salah satu dari mereka berkata pada Si Huan bahwa mereka sudah bilang jika mereka bertemu dengan Si Huan lagi, maka mereka akan menghancurkannya. Setiap kali Si Huan ada di depannya, ia akan dipukul. Siswa itu lalu menyapa Wang Dam. Ia memperkenalkan diri sebagai Kim Gawung dan teman di belakangnya bernama Pak Dahi. Ia mengaku telah mendengar jika Wang Dam menantang Kim Taesuk. Temannya yang lain menambahkan bahwa mereka juga mendengar Wang Dam mengalahkan Hodong dengan brutal. Mereka mengajak Wang Dam ikut dengannya untuk bicara. Wang Dam mengambil kacamata Si Huan yang jatuh dan memasangnya kembali ke wajah Si Huan. Ia lalu berkata bahwa kedengarannya menarik dan akhirnya ikut. Mereka membawa Wang Dam ke tempat di mana Taesuk tidak bisa melihat mereka. Di sana, Kim Gawung bicara langsung tanpa basa-basi. Ia menjelaskan bahwa pemimpin lama mereka, Jo Yohan, masih mereka anggap sebagai pemimpin sejati. Sebelum Kim Taesuk datang, Yohan adalah pemimpin sekolah. Segala sesuatu ditentukan oleh kepalan tangan dan pertarungan. Wang Dam teringat jika Si Huan sudah bercerita sedikit tentang ini. Kim Gawung melanjutkan bahwa Yohan adalah pria yang sangat kejam. Karena itu mereka mengikutinya. Namun Wang Dam menimpali bahwa pemimpin mereka itu kalah oleh Taesuk. Kim Gawung membantah. Ia mengatakan tidak tepat seperti itu. Tapi Wang Dam menyimpulkan bahwa pasti sakit rasanya kalah dari Taesuk. Kim Gawung mengabaikan komentar itu dan kembali ke inti. Menurutnya, Wang Dam juga tidak puas dengan sistem sekolah ini. Mereka juga tidak suka dan ingin mengembalikan sekolah ini seperti dulu. Mereka menganggap Taesuk telah menghancurkan sekolah. Jika mereka bisa mengalahkan Taesuk dan menjadikan Yohan pemimpin lagi, maka kejayaan sekolah akan kembali. Karena itu, Kim Gawung bertanya apakah Wang Dam mau bergabung dan membantu pemimpin mereka. Wang Dam memuji bahwa tawaran itu bagus. Ia mengaku cepat dalam memahami sesuatu, tapi kemudian ia langsung meninju mulut Kim Gawung hingga jatuh ke lantai. Wang Dam berkata ada satu hal yang tidak ia sukai. Berani sekali Kim Gawung ingin dirinya bekerja di bawah Yohan. Sejak pagi pikirannya sudah kacau dan ia senang bertemu mereka hari ini. Wang Dam berniat akan memastikan mereka akan pulang dengan ambulans. Siswa yang jatuh itu pun bangkit dan balik bertanya, apakah Wang Dam menganggap mereka selevel dengan orang-orang yang dia pukuli di kelas 1? Tanpa peringatan, ia lalu melayangkan pukulan sangat cepat ke arah Wang Dam. Wang Dam memblok pukulan itu dengan kedua tangannya, tapi kekuatannya membuatnya mundur ke belakang. Kedua lawannya itu segera berlari menyerang lagi. Namun Wang Dam langsung menstabilkan langkahnya dan dalam satu gerakan cepat mendaratkan satu pukulan ke mulut masing-masing lawannya. Sontak mereka pun terkejut karena bagaimana bisa Wang Dam melakukan gerakan cepat seperti itu. Salah satu dari mereka membungkuk mencoba menangkap Wang Dam, tapi Wang Dam merespon dengan menggunakan kekuatan tubuh bagian bawah untuk menahannya. Lawannya pun merasa heran saat mengetahui kekuatan Wang Dam yang besar. Wang Dam lalu menendang lututnya ke perut lawan itu hingga tersungkur. Siswa yang satunya ingin bertarung dengan kotor. Ia mengambil pentungan dan memutarnya dengan liar ke arah Wang Dam. Wang Dam menahan pentungan itu dengan satu tangan, lalu meninju perut lawannya dengan tangan lain hingga terpental. Pukulan itu sontak membuat sistem dalam tubuh lawannya bergetar dan tulang rusuknya terasa seperti patah. Lawannya pun meminta berhenti sebentar. Ia mengakui pukulannya terasa sangat keras.
Ia mengaku menyerah, tapi Wang Dam tidak pernah melepaskan lawan semudah itu. Ia menarik rambut lawannya dan terus memukulinya sampai babak belur. Meskipun sudah menyerah, mereka tetap mendapat pukulan lebih banyak. Setelah sadar akan posisi mereka di depan Wang Dam, kedua siswa itu kini duduk dengan tenang seperti anak baik-baik. Wang Dam bertanya apakah mereka benar-benar ingin masa lalu kembali, dan mereka pun membenarkannya. Dalam hati, Wang Dam berpikir bahwa tidak semua orang di sekolah ini mengikuti Taesuk, tapi dominasi Taesuk cukup kuat. Salah satu dari mereka bertanya kenapa Wang Dam tidak bergabung saja. Jika Wang Dam dan Johan bersama, maka mereka berdua pasti bisa mengalahkan Taesuk. Mereka menganggap jika hal itu juga pasti akan sangat menguntungkan bagi Wang Dam. Wang Dam menjawab bahwa ia belum memutuskan apakah akan mendengarkan mereka atau tidak. Ia lalu berkata bahwa dirinya akan pulang dan memikirkan hal itu di rumah. Setelah Wang Dam pergi, kedua siswa itu berbisik, mengatakan bahwa mereka sebenarnya bisa membicarakan semua itu tanpa bertarung. Tapi mereka juga bingung. Wang Dam sepertinya tidak mau bekerja di bawah siapapun, bahkan tidak mau bergabung dengan siapapun untuk mengalahkan orang lain. Mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di benak Wang Dam dan tipe orang seperti apa dia. Pada keesokan harinya, Shin berpindah ke sebuah kelas 31. Seorang guru sedang mengajar, tapi tidak ada satupun siswa yang memperhatikan. Semua malah terheran-heran karena Wang Dam duduk di kelas dan benar-benar serius mendengarkan pelajaran. Mereka mengira Wang Dam sudah menuruti kata Taesuk untuk belajar. Bahkan Sihwan yang juga ikut memperhatikan berpikir demikian. Namun, meskipun Wang Dam berusaha keras belajar, ia malah ketiduran. Baru ketika bel pergantian periode berbunyi, ia seketika langsung terbangun. Waktu makan siang pun tiba dan usaha Wang Dam untuk belajar gagal total. Wang Dam mengeluh bahwa belajar itu sulit sekali dan kepalanya terasa pusing. Ia lalu mengajak Sihwan makan. Taesuk yang melihat dari kejauhan menyadari bahwa Wang Dam sedang berusaha untuk belajar. Padahal sebenarnya Wang Dam tidak peduli dengan belajar. Ia hanya ingin mengalahkan Taesuk, baik dalam pelajaran maupun pertarungan. Saat sedang makan di kantin, Wang Dam bertanya apakah Sihwan mau mengajarinya belajar. Ia mengingatkan bahwa Sihwan pernah bilang, belajar itu sulit bagi orang yang baru pertama kali. Sihwan bersikeras tidak pernah mengatakan itu, tapi ia mengaku belajar juga sulit baginya. Wang Dam tidak percaya. Ia berkata bahwa nilai Sihwan selalu bagus dan menuduhnya hanya membuat alasan jika tidak mau mengajar. Sihwan pun membantah lagi dan mengatakan bahwa nilainya tidaklah bagus. Saat mereka berdebat, tiba-tiba saja sekelompok siswa di dekat mereka melempar sendok tepat ke kepala Sihwan. Mereka berdua sontak berhenti bicara dan menoleh ke belakang. Mereka lalu bertanya pada Wang Dam, si anak baru, kenapa ia malah bergaul dengan keledai itu? Karena seharusnya Wang Dam lebih baik bergaul dengan mereka. Mereka bahkan menganggap jika berada di samping orang seperti Sihwan sangatlah memalukan. Wang Dam pun bertanya pada Sihwan tentang siapa mereka. Sihwan mengusap kepalanya yang sakit dan menjawab bahwa mereka adalah orang-orang kepercayaan Johan. Johan adalah pemimpin lama sekolah yang anak buahnya sudah dihajar oleh Wang Dam kemarin. Wang Dam tidak ingin bertengkar lagi karena kemarin sudah terlalu banyak masalah. Lagi pula, mereka tidak memukulnya, jadi ia akan santai saja dan mengajak Sihwan makan dengan tenang. Karena Wang Dam dan Sihwan tidak menggubris mereka, kelompok itu sontak menjadi semakin kesal. Tiba-tiba saja, seorang dari mereka melempar susu kotak dari kejauhan tepat ke kepala Wang Dam. Sihwan dan dua siswa yang pernah dipukuli Wang Dam sebelumnya sontak terkejut dan panik. Mereka tahu Wang Dam bisa marah besar, tapi yang mengejutkan, Wang Dam di sana malah menahan diri. Ia tetap tenang dan berpura-pura terus makan. Kelompok yang melempar kotak susu itu semakin kesal melihatnya. Di saat yang sama, seorang siswa ketiga menghampiri Wang Dam sambil membawa piring makannya. Ia berkata bahwa siswa baru itu ternyata sama menariknya dengan yang ia dengar. Siswa itu menyuruh dua temannya yang tadi duduk dan bertanya kenapa mereka mengganggu Wang Dam.
Wang Dam pun bingung dengan semua ini, tapi si Huan menjelaskan dengan suara pelan bahwa ia sudah bercerita bagaimana Johan dulu memanipulasi nilai dan membuat 7 orang terkuat berdasarkan skill bertarung. Tapi saat Taesuk datang, Taesuk menjadi nomor 1 dan semua orang yang ada di peringkat mundur satu persatu. 7 orang terkuat lama itu skillnya luar biasa dan mereka masih disebut sebagai nomor 7 dari SMA Gangbuk. Si Huan menunjukkan satu persatu siswa berambut pendek yang berdiri di sana bernama Lee Jungjin dan ia menempati peringkat 7 saat ini. Siswa berambut panjang bernama Park Hwasu peringkat 5 yang melempar susu kotak tadi juga punya peringkat tapi belum disebutkan. Namun Park Hwasu dan orang yang melempar susu kotak sedang bertengkar. Peri susu kotak menyuruhnya minggir dan jangan ikut campur. Namun Park Hwasu tidak terima. Hwasu pun langsung memukul wajah siswa itu dengan piring hingga jatuh ke lantai. Dengan nada merendahkan, ia berkata, "Berani sekali serangga." Sepertinya malah menyuruh orang lain untuk minggir. Saat piring kedua hendak dihantamkan lagi, Jungjin segera memegang tangan Hwasu dan menyuruhnya berhenti. Jungjin memperingatkan bahwa jika terus begitu, maka dia akan mati. Pada akhirnya Hwasu pun menurut dan hendak pergi. Namun sebelum pergi, ia berkata pada Wang Dam bahwa ia akan mengawasinya. Wang Dam pun hanya diam melihat semua kejadian itu sambil terus makan dengan lahap. Siswa yang tadi dijatuhkan bernama Hyung Min. Ia ditolong oleh anak buahnya dan pergi. Sambil pergi, ia mengancam Wang Dam bahwa saat mereka bertemu lain kali, ia tidak akan melepaskannya. Bahkan dia juga mengancam si Huan. Si Huan sontak ketakutan, tapi Wang Dam hanya bergumam dan merasa muak karena setiap kali orang pergi, mereka selalu mengatakan sesuatu padanya. Wang Dam bertanya pada si Huan tentang siapa nama siswa yang melempar susu kotak itu. Si Huan menjawab bahwa namanya Jo Hyung Min. Dia dulunya peringkat 8 di sekolah, tapi sekarang adalah tangan kanan Jo Yohan. Wang Dam mengaku jika dirinya baru saja paham akan sesuatu. Ia menganggap bahwa siswa-siswa itu pasti terkenal karena memukuli orang seperti si Huan. Wang Dam juga bertanya apakah si Huan terbaring di UKS kemarin karena dipukuli orang-orang itu. Wang Dam menilai jika para bajingan itu sangat kekanak-kanakan. Ia bertanya, ada di mana pemimpin mereka sekarang? Si Huan menjawab bahwa Johan sedang diskors dari sekolah dan saat ini dia tidak ada di sekolah. Wang Dam bertanya alasan Johan diskors. Si Huan mengaku agak sulit menjelaskan detailnya, tapi saat bertarung dengan Taesuk dulu, terjadi insiden besar dan itu sebabnya Johan diskors. Wang Dam tidak peduli dengan detailnya. Ia hanya heran bahwa di sekolah ini tidak ada yang peduli jika anak-anak saling membunuh. Ia pun bertanya bagaimana sekolah bisa begitu saja menskors Johan. Si Huan menjelaskan bahwa insiden itu bukan hal biasa. Namun yang lebih penting, masa skors Johan sekarang hampir habis. Mungkin itu sebabnya Hyung Min mulai berulah lagi. Jika Johan merasa situasi di sekolah tidak sesuai keinginannya, ia tidak akan segan-segan berbuat keji. Mendengar itu, Wang Dam dengan santai berkata bahwa ia akan menghancurkan Johan nanti. Sontak si Huan pun kaget dan bertanya apakah Wang Dam serius akan melakukannya. Tapi Wang Dam balik bertanya, kenapa si Huan malah kaget? Wang Dam mengaku jika kepalanya tadi juga terkena susu kotak, tapi ia masih menahan diri. Wang Dam berjanji akan membereskan semua masalah, tapi sebagai bayaran, ia menyuruh si Huan untuk mengajarinya belajar. Si Huan bersikeras nilainya juga tidak bagus, tapi Wang Dam mengingatkan bahwa dulu si Huan pernah menjadi siswa yang baik. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya tidak membalas susu kotak tadi adalah karena ia memang serius ingin belajar. Ia ingin mengalahkan Taesuk dengan belajar terlebih dahulu. Scene kemudian berpindah ke sebuah halaman belakang sekolah. Terlihat Jo Hyung Min kini sedang berkumpul bersama anak buahnya. Ia marah pada Park Hwasu dan membayangkan jika Johan ada di sekolah, ia akan memukuli Hwasu dengan keras. Mereka juga membahas siswa baru yang mengikuti aturan Taesuk untuk belajar, dan mereka semua ingin menghancurkan anak baru itu. Tapi 2 siswa yang pernah dipukuli Wang Dam sebelumnya ada di sana dan memberi peringatan bahwa menghancurkan Wang Dam tidak semudah itu.
Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menghadapi Wang Dam dengan cara yang berbeda. Mereka berniat akan terus mempermainkan anak-anak lemah seperti Si Huan dengan sedikit lebih kasar. Sementara itu, Si Huan dan Wang Dam kini masih duduk berhadapan. Si Huan bertanya lagi, kenapa Wang Dam begitu ingin menjadi siswa top? Padahal Wang Dam sebelumnya tidak menjawab, tapi kali ini ia akan mulai bercerita. Ia menceritakan semua tentang perjanjiannya dengan pamannya, persis seperti yang sudah dijelaskan di awal video. Intinya, jika Wang Dam menjadi siswa nomor 1 di sekolah ini, pamannya akan menghapus hutang 50 juta won yang ia terbangkan. Mendengar cerita Wang Dam, Si Huan pun menjadi kaget dan bertanya, apa tidak apa-apa bilang begitu? Wang Dam menganggap bahwa itu bukan masalah besar. Ia juga menyebut sesuatu tentang keluarganya. Jika ada anggota keluarganya yang menjadi siswa top di sekolah ini, maka pamannya akan menghapus hutang. Tapi detail tentang keluarga Wang Dam belum dijelaskan secara gamblang. Mungkin akan muncul nanti. Si Huan pun bertanya apa yang akan Wang Dam lakukan setelah menjadi siswa top. Wang Dam menjawab dengan serius bahwa jelas ia akan berhenti sekolah. Si Huan sontak sangat terkejut saat mendengar jawaban absurd tersebut. Wang Dam mengaku jika dirinya melakukan semua ini hanya untuk menghapus hutang. Ia tidak peduli dengan sekolah atau masa depannya di sini. Wang Dam lalu kembali meminta Si Huan mengajarinya belajar. Si Huan pun akhirnya setuju, tapi dengan satu syarat, yaitu Wang Dam harus membantu perubahan di sekolah ini. Si Huan menjelaskan bahwa di sekolah hutan ini ada aturan tak tertulis yang harus diikuti semua orang. Aturan dibuat oleh bos sekolah, dan jika Wang Dam menjadi bos, maka dia bisa memerintahkan perubahan. Si Huan meminta Wang Dam menjadi bos di sekolah ini dan mengakhiri semua sistem buruk yang ada. Wang Dam pun protes dan bertanya kenapa dirinya yang harus melakukan itu, padahal itu adalah tugas sekolah. Si Huan menjelaskan bahwa jika Wang Dam menjadi bos, dia bisa bicara dengan otoritas sekolah. Jika bos sekolah meminta sistem dihapus, maka sekolah pasti akan menghapusnya. Dan itu sudah dibuktikan pada saat masa kepemimpinan Jo Yohan. Wang Dam balik bertanya, jika Si Huan ingin sistem dihapus, kenapa tidak bicara pada Taesuk? Padahal dia adalah orang yang baik. Si Huan mengakui jika Taesuk adalah orang baik, tapi ia yakin bahwa Taesuk punya alasan pribadi melakukan semua ini. Sedangkan Wang Dam tidak melakukan ini untuk mendapat pekerjaan, dan Wang Dam bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Wang Dam mengaku senang mendengar itu, dan ia akan memikirkannya. Namun ia bertanya kenapa Si Huan begitu ingin mengubah sistem. Si Huan menjawab bahwa sistem saat ini memang lebih baik dari sistem lama, tapi ia ingin memberi kesempatan pada semua siswa. Selama ini, anak-anak sekolah ini selalu dipandang buruk oleh orang luar dan dianggap gagal. Memberi pekerjaan pada 7 siswa teratas itu baik, tapi potensi anak-anak lain tidak terlihat. Setiap orang harus mendapat kesempatan. Sistem peringkat top 7 seharusnya dihapus agar siswa yang tidak pandai pun tetap punya harapan. Wang Dam mungkin tidak sepenuhnya paham, tapi ia tetap mendengarkan dengan serius. Sepulang sekolah, Wang Dam berdiri di suatu tempat untuk menjernihkan pikirannya. Di saat yang sama, 2 orang siswa berjalan melewatinya. Begitu melihat seragam Wang Dam, mereka pun ketakutan setengah mati. Mereka tahu bahwa seragam itu milik sekolah yang dijuluki Hard School, sekolah yang sangat terkenal buruk. Wang Dam akhirnya mengerti jika ucapan Si Huan ternyata benar. Orang-orang di luar selalu memandang buruk siswa sekolahnya dan semuanya dianggap preman. Wang Dam kemudian melihat seorang anak kecil yang sedang berjalan bersama ayahnya. Tiba-tiba ia teringat tentang masa kecilnya yang kelam. Dalam kilas balik, Wang Dam terlihat berlumuran darah dan keringat. Sebuah pisau berada di tangannya, dan ia memohon sesuatu pada para gangster di depannya yang merupakan ayahnya. Detail tentang apa yang ia minta tidak dijelaskan. Singkat cerita, Wang Dam kini telah kembali ke kosnya. Ia memarkir motornya dan berjalan menuju kamarnya. Dalam hati ia berkata bahwa besok akan menjadi hari yang melelahkan. Ia harus banyak belajar sekaligus mengurus pekerjaan kurir. Saat berjalan,
ia melihat gadis yang tinggal di kamar sebelah. Gadis itu sedang berusaha menyalakan rokok, tapi korek apinya tidak berfungsi. Wang Dam meliriknya dengan tatapan sinis dan melewatinya. Gadis itu pun bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Wang Dam menjawab dengan nada sok bertanggung jawab dan mengingatkan bahwa si gadis seharusnya tidak merokok di sini. Gadis itu terdiam sejenak, lalu mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Wang Dam pun menyuruh gadis itu untuk ikut bersamanya. Ia membawa gadis itu ke dalam kos dan menyalakan rokoknya dengan kompor, lalu memberikannya kembali. Ternyata Wang Dam tidak melarangnya merokok karena merokok itu buruk. Ia hanya menawarkan korek api alternatif. Gadis itu sontak menjadi panik karena bau rokok akan tercium oleh pemilik kos. Tepat saat ia cemas, pemilik kos muncul dan memergoki mereka. Tante itu memarahi mereka karena merokok di dalam. Ia mengingatkan bahwa dirinya sudah bilang berkali-kali bahwa merokok dilarang. Wang Dam menutup hidungnya seperti alergi, lalu menunjuk gadis itu sambil berkata bahwa dirinya sudah mengingatkan pada gadis itu untuk tidak merokok. Gadis itu hanya bisa terdiam saat Wang Dam berkata demikian. Padahal Wang Dam sendiri tadi yang mengajaknya dan memberi bantuan. Saat si gadis terus dimarahin, Wang Dam berjalan pergi sembari berkata bahwa gadis itu tadi merokok di depan pintu. Dari kejauhan, gadis itu berteriak pada Wang Dam, menyebutnya bajingan gila dan mengatakan bahwa Wang Dam yang melakukan semua ini dan menjebaknya. Ia bahkan mengancam tidak akan melepaskan Wang Dam. Pada keesokan harinya di sekolah, Wang Dam tiba di kelas 31. Menurutnya, cuaca hari itu sangat cocok untuk belajar. Tapi si Huan yang seharusnya membantu belajarnya tidak terlihat. Wang Dam mencari-cari si Huan ke segala arah, dan di saat itu seorang siswa yang wajahnya mirip si Huan tapi tanpa kacamata menghampirinya. Siswa itu pun bertanya, apakah Wang Dam adalah siswa baru yang dibicarakan? Wang Dam pun kaget. Ia bertanya apa yang terjadi dan mengira jika siswa itu adalah tubuh kedua si Huan. Lalu bertanya di mana tubuh utama si Huan. Siswa itu tertawa dan mengatakan bahwa dirinya bukan si Huan. Ia memberitahu bahwa si Huan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Wang Dam sontak terkejut saat mendengarnya. Siswa mirip si Huan itu menjelaskan bahwa kemarin mereka berdua berencana bermain bersama. Ia sudah menunggu si Huan lama, tapi si Huan tidak datang. Saat mencarinya, ia melihat Jo Hyung Min. Siswa peringkat 8 itu sedang memukuli si Huan bersama anak buahnya. Si Huan sudah berpesan untuk tidak memberitahu Wang Dam, tapi siswa itu memberitahu karena si Huan dipukuli dengan sangat parah. Ia merasa semua orang harus tahu apa yang terjadi pada si Huan. Mendengar itu, Wang Dam langsung pergi ke rumah sakit. Si Huan terbaring di tempat tidur dengan kondisi babak belur. Si Huan kaget melihat Wang Dam dan bertanya apa yang sedang Wang Dam lakukan di sini. Namun Wang Dam menjawab bahwa ia bolos sekolah dan datang kemari dengan motornya. Lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Si Huan berbohong. Ia mengatakan bahwa dirinya jatuh dari tangga. Ia akan segera sembuh dan besok mungkin bisa masuk sekolah lagi. Wang Dam memberitahu jika siswa mirip si Huan itu sudah menceritakan semuanya. Ia tahu Hyung Min yang melakukan ini. Ia lalu bertanya, apakah Hyung Min mengancam si Huan untuk tidak memberitahu siapapun. Namun si Huan di sana malah meminta maaf karena gagal mengajar Wang Dam belajar. Wang Dam pun kesal. Ia tidak paham kenapa si Huan meminta malah maaf. Belajar itu memang sulit, tapi yang membuatnya marah adalah orang-orang seperti Hyung Min yang selalu tidak peduli pada orang lain. Para bajingan itu selalu membuat kekacauan di belakang layar, dan Wang Dam kini sudah tidak bisa menerimanya lagi. Wang Dam bertanya pada si Huan satu pertanyaan terakhir, apa dia benar-benar percaya sekolah ini bisa berubah? Jika sistem diubah, apa yang akan berubah? Apakah orang-orang seperti Hyung Min bisa berubah? Si Huan menjawab dengan sedih bahwa ia sudah mengerti. Namun ia meminta Wang Dam untuk tidak perlu khawatir dan memintanya pergi dari sini. Wang Dam malah semakin marah. Ia bertanya, apakah si Huan tidak punya perasaan? Mereka memukulinya dengan sangat buruk. Apakah si Huan tidak peduli? Wang Dam bahkan menyebut si Huan keledai dan bertanya apakah si Huan tidak marah.
padahal dia sudah dihancurkan oleh mereka. Si Huan tiba-tiba menangis dan berteriak. Ia mengaku merasakannya. Ia juga merasa sakit dan mereka semua sangat jahat. Ia hanya ingin sekolah secara normal dan belajar. Apakah itu permintaan yang salah? Meskipun begitu, ia harus menderita semua ini. Semakin ia memikirkan keadaannya, amarahnya semakin memuncak. Tapi kemarahannya tidak akan mengubah apapun. Si Huan berkata, jika dirinya punya kekuatan, maka ia akan menghajar mereka. Tapi memikirkan hal itu hanya membuatnya semakin terpuruk, karena dirinya sama sekali tidak punya kekuatan. Dengan tubuh seperti ini, ia bahkan tidak bisa meninju bantal. Tapi ia menegaskan, secara fisik mereka mengalahkannya dengan pukulan, tapi secara mental, ia tidak akan pernah kalah. Jika ia kalah secara mental, itu berarti ia kalah 2 kali. Wang Dam awalnya terkejut mendengar tangisan si Huan, lalu tiba-tiba tertawa. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa emosi keledai ini sangat murni. Si Huan pun protes dan meminta Wang Dam untuk tidak menertawakannya, karena semua yang ia katakan itu benar. Wang Dam meminta maaf dan mengaku tidak tertawa karena mengejek. Ia justru suka dengan kata-kata si Huan. Tapi yang perlu diketahui, saat dalam masalah, kita tidak bisa hanya terus menderita dan diam. Wang Dam bisa memahami perasaan si Huan yang tidak ingin menunjukkan kesedihannya, karena itu akan terasa seperti kalah 2 kali. Wang Dam berkata, ke depan jika si Huan marah pada mereka, katakan saja padanya, marah dan melawan bukanlah kebodohan. Itu adalah perasaan yang harus dimiliki semua orang. Sampai ia mengembalikan uang pamannya, ia juga harus menanggung semua ini. Jadi ia merasa keadaannya akan semakin sulit dari sini. Si Huan pun bertanya kemana Wang Dam pergi, dan Wang Dam menjawab bahwa ia akan bersih-bersih sampah. Si Huan bertanya apakah ia pergi ke tempat Hyung Min dan anak buahnya, dan Wang Dam mengiyakan. Tapi ia meminta si Huan untuk tidak salah paham. Ia tidak pergi untuk membalaskan dendam si Huan, melainkan karena orang-orang itu mengganggu belajarnya, dan harga untuk mengganggu belajarnya harus mereka bayar. Si Huan berteriak memintanya berhenti, tapi Wang Dam sudah pergi. Di sisi lain, Jo Hyung Min bersama anak buahnya kini sedang berada di kelas 35. Ia sedang memperagakan bagaimana si Huan meronta saat dipukuli. Dengan gaya mengejek, ia menirukan gaya si Huan, memohon dan meminta diberikan ampunan. Ia terus tertawa keras bersama teman-temannya. Pardahi yang pernah dipukuli Wang Dam sedikit khawatir Wang Dam akan datang membalas dendam. Tapi Hyung Min yakin jika Wang Dam tidak akan tahu, karena si Huan sudah dirinya larang untuk berbicara. Lagi pula Hyung Min punya semua kontak si Huan, jadi dia bisa mengancamnya lagi. Bahkan jika si Huan memberitahu Wang Dam, Hyung Min tidak takut, karena mereka juga akan menghancurkan Wang Dam. Mereka terus bersenang-senang. Namun tiba-tiba semua siswa kecuali Hyung Min seketika berubah menjadi ketakutan. Hyung Min bertanya apa yang terjadi. Apakah mereka melihat hantu? Ternyata mereka benar-benar melihat hantu. Dari arah belakangnya, Wang Dam berdiri dan sedang menatapnya tajam. Begitu para anak buahnya memberitahu, Wang Dam langsung membanting kepala Hyung Min ke lantai dengan sangat keras. Sontak semua anak buah Hyung Min merasa panik dan ketakutan hingga berkeringat dingin. Wang Dam menyebut mereka anak keledai karena berani-beraninya mereka mengganggu belajarnya. Wang Dam mengingatkan jika mereka sudah mengganggu orang yang salah. Jadi ia meminta mereka untuk bersiap karena dirinya akan menghancurkan mereka semua. Namun di sela itu, Hyung Min yang wajahnya masih menempel di lantai tiba-tiba saja tertawa. Ia bertanya apa maksud dari mengganggu orang yang salah dan menganggap bahwa sepertinya Wang Dam salah paham. Seharusnya Wang Dam diam saja, sama seperti saat dia menerima lemparan susu kotak di kepalanya. Ia lalu menyebut jika Wang Dam lah yang salah karena telah datang ke kandang harimau sendirian. Dan sekarang dia tidak akan pulang dengan kakinya sendiri. Di sana ternyata ada banyak anak buah Hyung Min lainnya yang sudah datang. Setidaknya 10-12 orang mengepung Wang Dam. Dengan suara lantang, Hyung Min berteriak memerintahkan bawahannya untuk menghajar Wang Dam. Bila perlu bunuh dia di tempat ini juga. Tapi Wang Dam di sana malah merasa keberisikan
dan kembali membanting kepala Yungmin ke lantai. Seorang siswa kemudian datang dari belakang sambil mengumpat dan menyerang. Wang Dam pun segera berputar dan meninju bagian selangkangannya dengan keras. Karena saking kerasnya, telur pria tersebut sampai retak. Siswa lainnya tidak tinggal diam, mereka pun mulai berlari ke arahnya. Merespon itu, Wang Dam mengambil siswa yang telurnya retak tadi dan dengan cepat melemparkannya ke arah yang lain. Kemudian, Wang Dam melompat ke atas kepala mereka dengan cara menginjak kepala musuhnya dan melayang di udara. Semua mulut terbuka ternganga melihatnya. Tanpa diduga, Wang Dam langsung mendarat dan membanting salah satu dari mereka ke lantai. Sekarang ia berada di tengah-tengah mereka. Para keroco itu hendak mengeroyoknya dan berusaha menyerang dari belakang. Namun Wang Dam membanting kepalanya ke hidung seorang siswa yang ada di belakangnya hingga mundur. Tapi seorang siswa yang ada di depan berhasil meninju mulut Wang Dam. Wang Dam membalas dengan satu pukulan hingga membuat siswa itu terpental. Tapi seorang siswa dari belakang menendang Wang Dam hingga ia tersungkur sedikit ke depan. Saat Wang Dam mulai goyah, mereka semua segera berlari menyerang. Karena pukulan di mulut tadi, Wang Dam mengeluarkan darah. Ia meludahkan darah itu ke wajah seorang siswa yang paling dekat dengannya. Siswa itu sontak buta sesaat, membuat pukulannya meleset, dan Wang Dam malah meninju wajahnya dengan keras. Dua siswa yang pernah dipukuli sebelumnya hanya menyaksikan. Mereka dapat merasakan bahwa Wang Dam saat ini bertarung lebih brutal dari sebelumnya. Yungmin yang masih terjatuh dengan hidung berdarah perlahan bangkit sambil memegang hidungnya. Dalam hati ia bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Kami lebih dari 10 orang, tapi kenapa dia masih bisa mengalahkan kami? Padahal menurut rumor, Taesuk mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Di belakangnya, siswa peringkat 5 dan 7 juga menonton. Siswa peringkat 5 yang bernama Park Hwasu berkomentar bahwa pertarungannya sangat seru. Siswa baru itu ternyata lebih dari yang mereka kira. Hwasu lalu bertanya pada siswa bernama Gukyun, apakah ia tidak akan menghentikan pertarungan. Gukyun menjawab bahwa desas-desus tentang siswa baru terlalu banyak. Untuk sekarang, ia hanya ingin melihat dengan matanya sendiri. Wang Dam pun terus menghancurkan hampir semua anak buah Yungmin. Begitu mereka mendekat, Wang Dam langsung menyambutnya dengan pukulan, atau musuh hanya bisa memukul rekannya sendiri. Wang Dam kemudian memegang rambut siswa tersebut dan menarik rambut siswa yang lain. Sambil tertawa, ia berkata bahwa kedua pengantin pria saat ini sudah siap untuk berciuman. Seketika itu, Wang Dam membenturkan mulut mereka satu sama lain dengan sangat keras. Park Dahi yang tadinya diam karena takut, tiba-tiba memeluk Wang Dam dari belakang untuk membalas dendam. Para keroco yang lain segera memanfaatkan momen itu untuk menyerang, tapi Wang Dam tetap mampu menghajar mereka. Siswa berambut pirang maju, namun Wang Dam langsung menendang perutnya hingga terpental. Lalu tanpa diduga, ia membalik tendangan itu ke arah selangkangan Park Dahi. Saat ini, dua telur telah dipecahkan oleh Wang Dam. Siswa lain yang pernah dipukuli tiba-tiba meninju Wang Dam dari samping hingga ia sedikit terhuyung ke depan. Tanpa disengaja, Wang Dam bertabrakan dengan siswa mirip Si Hwan itu. Wang Dam siswa cowok itu memegang semacam botol besi. Ia dengan cepat merebutnya dan meminta izin untuk meminjam sebentar. Lalu saat cowok yang meninju tadi kembali menyerang, Wang Dam memukul kepalanya dengan botol besi itu sampai-sampai membuat wajahnya terlihat gepeng. Dari arah depannya, Wang Dam melihat ada siswa botak yang mendekat. Ia lalu memukul siswa botak itu dengan botol yang sama hingga gepeng juga. Wang Dam sangat bersemangat. Sambil tertawa, ia meminta mereka semua untuk maju karena dirinya ingin membuat cup holder di tengah kepala mereka. Suara botol besi menghantam kepala bergema di mana-mana. Semua orang yang mencoba menyerangnya dibuat babak belur. Yungmin yang selama ini minggir sambil memegang hidungnya tiba-tiba maju ke tengah pertarungan. Ia mengeluarkan pisau dan mulai menyerang Wang Dam berulang kali. Namun Wang Dam masih dapat menghindar. Yungmin berteriak dan menyebut Wang Dam bajigur.
karena telah berani memukul semua anak buahnya. Ia bahkan berteriak menyombongkan diri bahwa dirinya adalah tangan kanan Johan. Saat Hyung Min hendak menusuk lagi, Wang Dam langsung menangkap tangannya. Dengan marah ia bertanya, "Dasar anak keledai, berani-beraninya kau menggunakan pisau dalam pertarungan ini." Seketika itu, Wang Dam menarik tangan Hyung Min dengan kecepatan tinggi. Saat tubuh Hyung Min melayang ke arahnya, Wang Dam langsung memukul wajahnya dengan botol besi. Ia memanfaatkan gravitasi penuh untuk menghancurkannya. Hyung Min pun pada akhirnya jatuh pingsan ke lantai. Para siswa lain yang melihatnya hanya bisa terkejut dan bergidik ngeri. Wang Dam berkata bahwa sebelumnya Hyung Min menyebut dirinya telah masuk ke kandang harimau, tapi ternyata itu hanya omong kosong. Wang Dam lalu menginjak tangan Hyung Min yang memegang pisau. Ia menyatakan bahwa setelah hari ini hanya tangan kiri Hyung Min yang tersisa karena tangan kanannya akan ia hancurkan. Wang Dam mengangkat botol besi itu dan siap mematahkan tangan kanan Hyung Min. Namun tepat saat botol akan dihantamkan, Gu Hyun, si cowok peringkat 3 yang selama ini hanya menonton, tiba-tiba masuk ke tengah. Ia memegang tangan Wang Dam dan menghentikannya. Gu Hyun pun bertanya apakah Wang Dam ingin membuat Hyung Min cacat. Gu Hyun berkata bahwa ia tidak mentolerir siapapun yang menggunakan pisau dalam pertarungan, tapi ia tidak membela Hyung Min. Hyung Min kini sudah kalah, jadi apakah Wang Dam tidak merasa bahwa mematahkan tangannya terlalu berlebihan? Gu Hyun lalu berteriak pada semua orang dan menyebut mereka tidak tahu malu karena mereka datang sebanyak ini hanya untuk mengalahkan satu orang. Wasu yang melihat tindakan Gu Hyun merasa tidak suka, tapi ia memilih diam. Di sela itu, Wang Dam melepaskan tangannya dari genggaman Gu Hyun dan bertanya siapa pria ini, apakah dia siswa atau polisi. Gu Hyun memperkenalkan diri dan berkata bahwa namanya adalah Lim Gu Hyun dari kelas 3. Ia mengaku sering mendengar tentang Wang Dam akhir-akhir ini. Namun saat Gu Hyun masih bicara, Wang Dam tetap memukulkan botol itu ke tangan Hyung Min dengan sangat keras. Sontak Hyung Min langsung menjerit kesakitan. Sementara Gu Hyun hanya bisa terkejut. Gu Hyun pun marah dan langsung memegang kerah Wang Dam. Ia menyebutnya anak keledai dan bertanya apa yang Wang Dam lakukan. Wang Dam pun menepis tangan Gu Hyun dan bertanya, apakah Gu Hyun tidak bisa melihatnya bahwa ia sedang membersihkan sampah menggantikan pemimpin mereka. Wang Dam melanjutkan, jika mereka membuat aturan bahwa yang belajar baik akan menjadi top rank, maka mereka harus bertanggung jawab agar tidak ada pertarungan. Tapi meskipun ada aturan, pertarungan tetap terjadi dan anak-anak tak berdosa tetap dipukuli. Karena itu, ia sekarang sedang membersihkan sampah. Dan sebentar lagi, ia akan menjadi pemimpin baru. Sambil bicara, Wang Dam terus menendangi Hyung Min. Gu Hyun berkata, jika Wang Dam ingin menjadi pemimpin, maka Wang Dam seharusnya siap mengikuti aturan belajar. Tapi caranya bertindak sekarang tidak masuk akal. Wang Dam menjawab bahwa tindakannya ini masih masuk akal karena ia hanya terus membersihkan sampah sampai habis. Gu Hyun pun kesal. Ia berkata, jika Wang Dam memang mengikuti aturan, maka dia seharusnya belajar mengikuti aturan Taesuk. Wang Dam dengan ketus berkata bahwa dirinya tidak mengikuti aturan siapa-siapa. Lagi pula Taesuk si anak keledai itu juga akan ia musnahkan dan dirinya yang akan jadi pemimpin selanjutnya. Setelah itu, ia akan menghapus sistem employment ini karena sistem inilah semua orang ingin menaikkan peringkat mereka. Tapi orang-orang sampah seperti mereka tidak cocok belajar. Dari awal juga, itu tidak akan cocok untuk orang-orang keras seperti mereka. Jadi, ia meminta mereka semua untuk berhenti sok jadi pahlawan di depannya. Atau jika ada masalah, maka datang dan bertarung dengannya. Gu Hyun pun berkata bahwa setengah dari top 7 tidak mengikuti aturan Taesuk. Jika Wang Dam ingin menjadi pemimpin, maka aturannya juga tidak akan diikuti oleh semua orang. Wang Dam mulai bosan. Ia menyuruh Gu Hyun berhenti bicara omong kosong dan siapa yang ingin bertarung, maka majulah. Karena dirinya tidak punya banyak waktu, Gu Hyun menjelaskan bahwa ini tidak semudah yang Wang Dam bayangkan.
Mereka sekarang berada dalam mode yang tidak tahu kapan sistem akan berubah dari pelajaran ke kekuatan. Mungkin Wang Dam berpikir semua pertarungan di sini hanyalah untuk mendapatkan ranking tertinggi, tapi ada beberapa orang yang harus mendapatkan pekerjaan, meski mereka harus berkelahi untuk mendapatkannya. Gukyun mencoba meyakinkan Wang Dam bahwa menjadi pemimpin tidak semudah itu. Bahkan jika Wang Dam menjadi pemimpin, belum tentu orang-orang akan mengikuti aturannya. Seperti sekarang Taesuk pun tidak semua mengikutinya. Jika Wang Dam benar-benar ingin menjadi pemimpin, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah kalahkan Taesuk dalam pelajaran. Lalu kalahkan semua top 7 satu persatu dalam pertarungan untuk memenangkan kepercayaan mereka. Jika Wang Dam terus bertarung seperti orang gila dan mereka semua menyerang bersama, maka Wang Dam pasti akan hancur. Mendengar itu, Wang Dam pun pusing. Ia merasa Gukyun terlalu sok pahlawan. Ia siap bertarung dengan Gukyun sekarang, tapi Gukyun dengan marah menegaskan bahwa ia tidak selevel dengan orang-orang yang sudah dipukuli Wang Dam sebelumnya. Wang Dam tidak peduli dengan itu. Ia pun langsung mengayunkan botol besinya ke arah Gukyun dan hendak menghajarnya. Namun Gukyun merespon dengan menendang tangan Wang Dam hingga membuat botolnya jatuh. Gukyun pun berkata bahwa dirinya sudah kubilang jika ia berada di level yang berbeda. Sejenak kita melihat kilas balik lama. Gukyun pernah mendatangi Taesuk dan mengatakan hal yang sama. Aturan bahwa pemimpin ditentukan oleh nilai tertinggi dalam pelajaran adalah aturan yang salah. Johan dan para anak buahnya pasti akan terus melawan. Jadi lebih baik mereka bersatu dan berdamai. Tapi Taesuk tanpa basa-basi langsung menolak berdamai dengan sampah seperti Johan. Gukyun menyimpulkan bahwa sistem belajar ini tidak baik, namun Taesuk tidak mau mendengar. Saat itu, siswa gendut yang dipukuli Wang Dam datang dan mengusir Gukyun sambil memegang kerahnya. Gukyun sontak marah dan mengancam akan membunuhnya. Seketika siswa gendut itu menjadi ketakutan dan mundur. Gukyun mencoba mengajak Taesuk bersatu, karena jika Johan dan para bajigur itu kembali, tak akan cukup jika hanya kelas 31 saja yang mengikuti Taesuk. Meski begitu, Taesuk tetap teguh pada prinsipnya dan malah menyuruh Gukyun pergi. Gukyun pun akhirnya pergi dengan kesimpulan, meskipun Taesuk yang terkuat, tapi dia tidak layak menjadi pemimpin yang baik. Kembali ke masa kini, Gukyun bertanya pada Wang Dam tentang apa rencananya. Ia sudah memberikannya saran. Wang Dam bertanya balik kenapa Gukyun memberinya saran seperti itu dan apa untungnya bagi Gukyun. Gukyun menjawab bahwa tidak semua murid di sekolah ini adalah binatang. Lagi pula Wang Dam seharusnya merasa senang karena akan mencapai tujuannya dengan mudah. Jadi apa masalahnya dengan mengikuti saran darinya? Wang Dam sebenarnya kesal dengan semua preman di sini. Ia ingin menghancurkan mereka semua. Tapi tawaran Gukyun juga menarik. Pada akhirnya Wang Dam pun setuju. Ia akan menghancurkan mereka satu persatu nanti. Wasu tidak suka mendengar itu, tapi di depan Gukyun, ia tidak bisa banyak bicara. Dengan cara itu, kesepakatan antara Gukyun dan Wang Dam pun tercapai. Adegan kemudian berpindah ke malam hari. Di sebuah restoran, terlihat ada banyak orang yang sedang makan. Seorang pria datang melayani mereka dengan sangat baik. Pria itu ternyata adalah Kim Taesuk. Dengan ramah ia mengucapkan selamat, menikmati pada pelanggannya. Seorang wanita memanggilnya dengan sebutan Nak dan menyuruhnya mengantarkan makanan ke suatu tempat. Wanita itu memberitahu bahwa sebentar lagi seseorang dari Gojek akan datang mengambil makanan. Saat Taesuk memberikan makanan itu kepada pria dari Gojek, tiba-tiba saja ia terkejut. Terlihat di sana, pria itu tidak lain adalah Wang Dam. Mereka berdua kaget bertemu di luar sekolah. Wang Dam sama sekali tidak menyangka bahwa pemimpin seluruh sekolah itu bekerja di restoran. Sekarang Wang Dam tahu tempat kerja Taesuk. Setelah beberapa detik hening, Wang Dam mulai tertawa seperti orang gila ke arah Taesuk. Ia mengatakan bahwa situasi ini benar-benar lucu. Dengan nada mengejek, ia bertanya apakah anak-anak di sekolah tahu bahwa Taesuk bekerja di sini sebagai pelayan. Taesuk menjawab dengan singkat. Ia menyuruh Wang Dam untuk menutup mulutnya dan mengambil makanan itu lalu pergi dengan tenang. Namun Wang Dam tidak berhenti tertawa.
Ia pun menjawab bahwa meskipun Taesuk menyuruhnya atau tidak, ia tetap akan pergi. Ia juga berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan menghancurkan Taesuk dengan sangat baik. Untuk sementara, ia menyuruh Taesuk santai saja mengerjakan pekerjaannya. Sampai saat itu tiba, Taesuk yang tak peduli hendak pergi. Tapi Wang Dam di sana mengatakan bahwa jika Taesuk terus seperti ini, ia akan segera menjadi siswa nomor 1 di sekolah. Ia lalu menceritakan bahwa hari itu ia bertemu dengan seseorang bernama Gukyun. Dengan nada meremehkan, Wang Dam berkata bahwa Taesuk mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah. Setelah berbincang dengan Gukyun, Wang Dam memutuskan untuk mengalahkan semua siswa kuat di sekolah satu persatu dalam pertarungan, yang tentu saja termasuk bertarung dengan Gukyun juga. Karena itu, Wang Dam memberi saran kepada Taesuk untuk menyerah saja di depannya. Namun Taesuk tidak menjawab dan kembali menyuruh Wang Dam pergi dengan tenang. Saat itu juga ibu Taesuk pun muncul. Ia bertanya kepada Wang Dam apakah dia adalah teman Taesuk. Wanita itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai ibu Taesuk. Sambil tersenyum, ia memuji Wang Dam sebagai pemuda yang sangat tampan. Ia mengeluh bahwa Taesuk tidak pernah berbicara soal teman-temannya kepada keluarga. Kemudian, dengan nada sedikit cemas, ibu Taesuk bertanya apakah Taesuk belajar dengan baik di sekolah. Wang Dam menjawab dengan nada heran, seolah bertanya balik apa yang baru saja ibu itu katakan. Setelah itu, ibu Taesuk mengingat bahwa Wang Dam tadi mengatakan ini adalah pengiriman terakhirnya dan ia akan pulang. Ia menyuruh Wang Dam menunggu sebentar karena ada sesuatu untuknya. Ternyata ada seorang pelanggan yang membatalkan pesanan. Jadi ibu Taesuk memberikan pesanan itu kepada Wang Dam. Ia menyuruh Wang Dam makan bersama keluarganya dengan tenang. Sambil memberikan makanan itu, ibu Taesuk bertanya sudah berapa lama Wang Dam berteman dengan Taesuk. Namun Wang Dam sama sekali tidak paham apa yang sedang terjadi dan hanya bisa merasa bingung. Melihat kebingungan itu, Taesuk segera memotong pembicaraan. Ia berkata kepada ibunya bahwa Wang Dam harus pergi sekarang. Ibu Taesuk pun mengizinkan dengan ramah dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Sebelum pergi, tak lupa Wang Dam menundukkan diri dan mengucapkan terima kasih atas makanannya. Setelah menyelesaikan semua urusan pengiriman, Wang Dam sampai di depan kosnya. Saat ia menurunkan makanan dari motor, terlihat seorang gadis sedang duduk di dekat situ. Gadis itu tidak lain adalah tetangga kamarnya yang kemarin ia jebak dengan sangat buruk hingga kena marah pemilik kos. Di wajah Wang Dam terlihat sedikit bekas luka pertarungan. Melihat itu, si gadis pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan wajah Wang Dam dan apakah Wang Dam menganggap dirinya seorang gangster. Dengan tegas, gadis itu mengatakan dalam hatinya bahwa ia tidak ingin terlibat dengan Wang Dam sama sekali. Bahkan berada di dekatnya pun terasa tidak baik. Gadis itu pun berusaha pergi meninggalkan tempat itu dengan cepat. Tapi Wang Dam langsung memanggilnya dari belakang. Ia bertanya dengan nada biasa, kenapa gadis itu malah lari. Hanya saja gadis itu tidak berhenti dan terus berlari. Ia masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Sambil mengejar, Wang Dam terus bertanya dari belakang dan menyuruhnya berhenti karena dirinya ingin berbicara. Gadis itu hendak membuka pintu kamarnya dan masuk ke dalam, tapi Wang Dam langsung menyelipkan tangannya ke pintu dan menghadangnya, membuat gadis itu semakin ketakutan. Wang Dam bertanya dengan santai, apakah gadis itu melihat hantu sampai-sampai lari terbirit-birit seperti itu. Dengan marah, gadis itu balik bertanya apakah Wang Dam sungguh-sungguh bertanya kenapa ia lari. Ia menyuruh Wang Dam mengingat apa yang dia lakukan kemarin. Wang Dam mengingatnya, namun ia menegaskan bahwa gadis itu sendiri yang berdiri di depan pintu tante pemilik kos sambil merokok. Gadis itu bersikeras bahwa ia tidak merokok. Ia hanya sedang mengecek korek api. Itu adalah rokok terakhir dalam hidupnya. Dan setelah kejadian itu, ia tidak pernah menyentuh rokok lagi. Ia juga bertanya, apakah Wang Dam tahu betapa susahnya ia menjelaskan semuanya pada tante itu. Wang Dam mengakui bahwa gadis itu benar, dan karena itu ia ingin meminta maaf dan ingin mentraktir makan malam sebagai bentuk permintaan maaf. Ia juga bertanya, apakah gadis itu tidak suka gamjatang.
gadis itu menjawab dengan ketus bahwa ia tidak ingin berbicara dengan Wang Dam dan tidak akan memaafkannya dengan mudah. Ia juga mengeluh bahwa waktu sudah sangat malam, seharusnya semua orang sudah makan. Meskipun mulutnya berkata tegas, tiba-tiba perut gadis itu keroncongan. Suara lapar itu tidak bisa disembunyikan. Menyadari itu, pada akhirnya gadis itu setuju untuk makan bersama. Sambil melahap makanan dengan lahapnya, gadis itu bertanya apakah nama pria di depannya ini benar-benar Wang Dam. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Kang Yena dan ia bersekolah di North East Gangbuk High School. Ia balik bertanya Wang Dam bersekolah di mana, dan Wang Dam menjawab bahwa ia bersekolah di PPAK. Sekarang nama sekolah Wang Dam ganti guys. Dari gaya bicaranya, Wang Dam menebak bahwa Kang Yena berasal dari Busan. Yena pun mengiyakan. Ia mengatakan bahwa rumahnya tepat di samping Busan dan dirinya baru saja pindah ke sini belum lama ini. Wang Dam lalu bertanya, apakah Yena datang dari tempat yang sangat jauh hanya untuk bersekolah? Yena menjawab bahwa ada banyak alasan, tapi belajar adalah salah satunya. Wang Dam pun bertanya seberapa baik nilai Kang Yena di sekolah. Yena menjawab dengan percaya diri bahwa ia dulu adalah peringkat top di sekolah lamanya. Jika Wang Dam tidak percaya, ia bisa menunjukkan rapornya. Mendengar itu, sebuah ide melintas di kepala Wang Dam. Ia bertanya dengan penuh harap jika Kang Yena pintar dalam pelajaran, maukah ia mengajarinya belajar? Kang Yena pun terkejut. Ia bertanya kenapa tiba-tiba Wang Dam memikirkan hal itu. Wang Dam lalu menjelaskan kesepakatannya. Setiap malam, Kang Yena akan mengajarinya belajar. Sebagai imbalannya, Wang Dam akan memberinya makan malam gratis setiap hari. Kang Yena balik bertanya, kenapa belajar begitu penting bagi Wang Dam, sehingga ia rela melakukan semua ini. Wang Dam menjawab dengan sedikit kesal. Ia berkata bahwa tidak perlu tahu alasannya. Yang penting Kang Yena akan menghemat uang makan malam setiap hari, dan itu seharusnya cukup menguntungkan. Ia tahu pertanyaannya tiba-tiba dan pasti membuat gadis itu penasaran. Tapi mendapatkan makan malam gratis itu sudah lebih dari cukup. Kang Yena berpikir sejenak, lalu akhirnya mengangguk setuju. Wang Dam hampir tidak percaya bahwa gadis itu semudah itu menerima tawarannya. Kang Yena mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan sambil berkata bahwa kesepakatan sudah selesai. Tapi Wang Dam menolak berjabat tangan. Ia berkata bahwa mereka tidak perlu semua itu. Lagi pula Yena hanya akan mengajarinya sebentar. Kang Yena menjawab dengan polos bahwa sebenarnya ia hanya mengulurkan tangan untuk mengambil nasi. Ia meminta Wang Dam memberikan nasi porsinya. Adegan kemudian beralih pada keesokan harinya di sekolah. Terlihat Si Hwan sedang berjalan di koridor. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apa yang terjadi di sekolah selama ia tidak masuk. Ia khawatir Jo Hyung Min dan anak buahnya akan mengganggunya lagi. Tiba-tiba, Si Hwan bertabrakan langsung dengan Hyung Min yang sedang berjalan bersama banyak anak buahnya. Si Hwan ketakutan setengah mati. Ia mulai memohon dan meminta agar jangan dipukuli. Tapi karena Hyung Min sudah pernah dihajar habis oleh Wang Dam, ia dan anak buahnya malah menundukkan kepala di depan Si Hwan. Mereka meminta maaf atas semua yang telah mereka lakukan. Hyung Min bahkan bersedia membayar biaya rumah sakit Si Hwan dan biaya kacamatanya. Mereka juga berjanji tidak akan pernah mengganggu Si Hwan lagi. Si Hwan sama sekali tidak mengerti kenapa tiba-tiba mereka meminta maaf. Hyung Min dan anak buahnya pun pergi dengan perasaan frustasi. Tepat saat mereka hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja sebuah lemparan botol menghantam kepala Hyung Min. Wang Dam muncul dari belakang dan mengingatkan bahwa ia sudah bilang, mintalah maaf dengan cara yang benar. Setelah urusan permintaan maaf selesai, kita melihat adegan di dalam kelas 31. Wang Dam memberitahu Si Hwan tentang rencananya bahwa ia akan bertarung satu persatu melawan semua anggota Top 7. Dengan begitu, mereka semua akan mengakui bahwa Wang Dam lebih kuat dari mereka dan akan menurut padanya. Si Hwan merasa bahwa Wang Dam melakukan semua ini untuk dirinya. Ia berkata bahwa Wang Dam sebenarnya tidak perlu melakukan sebanyak itu. Dengan tangannya yang patah, Si Hwan juga tidak bisa banyak membantu Wang Dam dalam belajar.
Wang Dam menjawab bahwa itu tidak masalah. Ia sudah menemukan seorang gadis yang bisa membantunya belajar. Ia meminta Si Huan untuk tidak perlu ikut campur apa yang harus dirinya lakukan. Ia akan tetap melakukannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Lagi pula ia tidak pernah mundur dari ucapannya. Ia sudah berjanji akan mengajari orang-orang yang memukuli Si Huan. Jadi Si Huan fokus saja pada pemulihan kesehatannya. Mendengar semua itu, mata Si Huan berkaca-kaca hampir menangis dan ingusnya mulai meler keluar. Wang Dam yang melihat itu langsung menutup mulut Si Huan dan berkata, "Jangan mulai menangis di sini. Sebelum menangis, ia butuh bantuan Si Huan dulu. Setelah itu, baru boleh menangis." Wang Dam bertanya, bukankah Si Huan dulu bilang bahwa ia tahu segalanya tentang sekolah ini? Wang Dam ingin informasi dasar tentang siswa peringkat 7. Meskipun peringkat 7 dan 8 mungkin tidak jauh berbeda, setidaknya informasi dasar tidak akan merugikannya. Begitu Wang Dam melepaskan mulut Si Huan langsung menjawab bahwa perbedaan antara peringkat 7 dan 8 cukup besar. Jika Wang Dam berniat bertarung dengan mereka sesuai urutan peringkat, ia pasti sudah melihat siswa peringkat 7 saat jam makan siang. Namanya Li Jungjin dan dia adalah bagian dari tim judo. Si Huan memperingatkan agar Wang Dam jangan tertipu oleh wajah polosnya. Rekor pertarungan Li Jungjin sangat berbahaya, terutama satu insiden yang sangat mengerikan. Suatu kali ia kalah dalam pertandingan judo, dan karena kekalahan itu ia pergi ke sekolah lain sendirian di malam hari dan menghajar habis seluruh tim judo di sekolah tersebut. Apa yang ia lakukan saat itu menjadi berita utama. Ia menghajar semua orang di sana seorang diri hingga setengah mati. Si Huan berkata bahwa jika Wang Dam benar-benar ingin bertarung dengan Li Jungjin, ia harus berpikir matang-matang, dan jika tidak, maka dia bisa mendapat masalah besar. Tapi Wang Dam sama sekali tidak peduli. Ia malah dengan bercanda mengatakan bahwa dirinya benar-benar ketakutan mendengar cerita Si Huan. Ia lalu bertanya di kelas mana cowok itu berada. Begitu Si Huan memberitahu lokasinya, Wang Dam tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan hendak pergi. Semua perhatian siswa tertuju padanya karena mereka menduga Wang Dam akan bertarung. Sementara Taesuk di sana tidak berkata apa-apa dan hanya terus fokus belajar. Si Huan berusaha menghentikan Wang Dam. Ia memintanya agar jangan bertarung dulu. Namun Wang Dam menjawab dengan nada sinis bahwa dirinya masih punya banyak yang harus dipelajari dan ia tidak bisa menunda belajar lagi. Si Huan pun terus memohon agar Wang Dam jangan bertarung. Tapi Wang Dam balik bertanya, bukankah Si Huan dulu bilang bahwa ia sangat berbahaya dan sangat kuat? Jadi apa semua pujian itu hanya pujian belaka? Dengan panik Si Huan menjawab bahwa maksudnya bukan seperti itu. Dia menjelaskan jika siswa yang akan Wang Dam datangi itu saat ini sedang tidak ada di sekolah. Wang Dam pun sontak merasa terkejut dan heran. Ia merasa sekolah ini benar-benar aneh, padahal baru saja kemarin dia melihat siswa itu di sini. Ia lalu bertanya apakah siswa itu sedang diskors atau semacamnya. Si Huan menjawab bukan, dan dia akan mengecek dulu di mana siswa itu berada. Si Huan lalu mengeluarkan buku catatan yang berisi informasi tentang semua orang, termasuk siswa peringkat ke-7. Setelah memeriksa, Si Huan memberitahu Wang Dam bahwa saat ini siswa itu sedang berlatih judo di tempat latihannya. Adegan kemudian berpindah ke sebuah dojo judo. Li Jungjin, siswa peringkat 7, kini terlihat sedang duduk beristirahat setelah berlatih keras. Keringat masih membasahi wajahnya. Di sela itu, pelatihnya tiba-tiba datang dan langsung memukul kepala Li Jungjin. Dengan nada marah, pelatih itu bertanya apa yang sedang ia lakukan di sini. Li Jungjin menjawab bahwa ia sedang berolahraga. Namun pelatihnya merasa tidak percaya. Ia berkata bahwa ayah Li Jungjin dan dirinya adalah teman. Ia memarahinya karena ayah Li Jungjin selalu khawatir karena Jungjin tidak masuk sekolah, tapi dia malah terus menghabiskan waktu di dojo ini terus-menerus. Saat itu, seorang wanita muncul dan memukul bahu pelatih dengan cukup keras. Sambil memukul, ia menyebutnya keterlaluan karena memukuli anak kecil seperti itu.
Rekannya bahkan bertanya apakah pelatih tidak bisa berbicara tanpa kekerasan terhadap pemuda tampan itu. Lee Jung Jin lalu berkata kepada pelatihnya bahwa sudah dirinya bilang meskipun ia masuk sekolah itu tidak ada gunanya. Lagi pula ia tidak akan mendapatkan pekerjaan hanya dengan bersekolah. Lalu tiba-tiba mereka mendengar keributan dari luar. Ternyata Wang Dam sudah sampai di depan dojo dan suara keributan itu berasal darinya. Wang Dam hendak masuk ke dalam dojo, tapi si Hwan memegang kakinya dari belakang sambil memohon agar Wang Dam jangan melakukan itu. Wang Dam menyuruh si Hwan melepaskan kakinya, namun si Hwan balik bertanya mengapa dirinya diajak ke sini. Wang Dam menjawab bahwa itu karena si Hwan tidak pernah melihatnya bertarung, dan nanti setelah Wang Dam mengalahkan Lee Jung Jin, si Hwan lah yang akan menyebarkan berita ke seluruh sekolah betapa buruknya dia dihancurkan. Wang Dam pun berhasil melepaskan paksa kakinya dan tanpa membuang-buang waktu langsung masuk ke dalam dojo. Begitu masuk, tepat di depannya ia melihat Lee Jung Jin yang sedang terduduk. Jelas Lee Jung Jin juga sudah mengenali siapa Wang Dam dan bertanya-tanya mengapa Wang Dam bisa ada di sini. Tapi sebelum Wang Dam sempat bicara, 3 orang anggota dojo judo menghadangnya. Dengan wajah keras, mereka bertanya kenapa Wang Dam membuat keributan di luar dan apakah ia datang untuk mendaftar keanggotaan. Si Hwan yang ada di belakang Wang Dam sontak merasa panik dan hendak menjelaskan, namun Wang Dam di sana malah langsung menjawab dengan kasar, "Persetan dengan keanggotaan. Ia datang ke sini untuk menantang seseorang dan jika mereka tidak suka, maka mereka bisa baku hantam." Mendengar itu, ketiga pria itu mengatakan bahwa Wang Dam terlalu kasar dan tidak sopan, tapi Wang Dam malah meremehkan dan berkata bahwa siswa yang berdiri di belakangnya ini saja sudah cukup untuk melawan mereka. Sontak si Hwan yang satu tangannya sudah patah menjadi sasaran. Mereka memegang rambut si Hwan dan bertanya dengan mengejek, apakah si Hwan akan bertarung dengan satu tangan. Si Hwan yang ketakutan mencoba menjelaskan, sementara Wang Dam dengan tanpa dosa berjalan maju ke depan. Ia langsung berkata kepada Lee Jung Jin bahwa sepertinya Lee Jung Jin tidak mengerti apa yang Gu Kyun katakan. Wang Dam harus mengalahkan semua anggota top 7 satu persatu. Karena itu, ia menyuruh Lee Jung Jin untuk maju dan menyelesaikan semua ini dengan cepat. Namun Lee Jung Jin di sana hanya balik bertanya tentang apa yang Wang Dam lakukan dan menyuruhnya pergi dengan tenang. Wang Dam yang kesal bertanya apa maksudnya pergi dengan tenang jika pada akhirnya mereka harus bertarung juga. Lebih baik selesaikan semuanya di sini. Dan sekarang pelatih dojo pun mulai ikut campur. Ia bertanya kepada Wang Dam kenapa dia malah membuat keributan di dojonya dan apakah Wang Dam mengenal Lee Jung Jin. Wang Dam dengan pikiran liciknya langsung berpura-pura dan menjawab bahwa dirinya berasal dari komite disiplin siswa di sekolah Lee Jung Jin. Ia mendengar bahwa Lee Jung Jin tidak masuk sekolah karena tidak mau belajar. Karena itu, ia datang ke sini untuk memberi pelajaran agar Lee Jung Jin sadar dan mendapat sedikit akal sehat. Di belakangnya, si Hwan yang sedang dihajar sontak merasa terkejut dan bergumam dalam hati bahwa tidak akan ada yang percaya pada kebohongan Wang Dam. Pelatih pun bertanya kepada Lee Jung Jin apakah benar pemuda ini berasal dari sekolah yang sama dengannya. Lee Jung Jin segera membenarkannya, namun saat ia hendak meluruskan, Wang Dam langsung memotong dengan cepat. Ia mengatakan bahwa semua yang dirinya ucapkan adalah benar. Ayah Lee Jung Jin menyuruhnya sekolah agar mendapat pekerjaan yang baik, tapi anak haram ini tidak mau belajar. Wang Dam bahkan menyebut Lee Jung Jin sebagai anak gagal yang tidak membanggakan ayahnya. Apalagi Lee Jung Jin juga sudah memukuli banyak orang tak berdosa dari sekolah. Dan meskipun begitu, Jun Jin malah masih punya muka yang tebal untuk datang berlatih di dojo. Mendengar ocehan Wang Dam yang semakin ngalor ngidul, Lee Jung Jin mulai merasa kesal dan marah. Ia hendak menyerang Wang Dam, tapi pelatihnya langsung menahan. Pelatih itu diam-diam mengamati tubuh Wang Dam, sementara Jung Jin merasa bingung. Dalam hatinya, si pelatih bergumam bahwa tubuh Wang Dam penuh dengan bekas pertarungan. Ia bertanya-tanya, apakah Wang Dam benar-benar anak SMA? Otot-otot Wang Dam
bahkan sudah sangat matang di usianya. Dari sudut manapun, Wang Dam tidak terlihat seperti anak biasa. Pelatih itu mulai curiga tentang identitas Wang Dam sebenarnya. Setelah berpikir sejenak, pelatih berkata kepada mereka berdua bahwa jika memang mau bertarung, maka silahkan bertarung di sini. Li Jungjin masih berusaha menjelaskan bahwa Wang Dam bukan dari komite disiplin, tapi si pelatih malah berkata bahwa dari apa yang ia dengar, cepat atau lambat, Li Jungjin harus bertarung juga dengan pemuda itu. Jadi lebih baik bertarung di sini daripada di jalanan seperti orang gila. Jungjin menjawab bahwa bertarung di sini akan sedikit berlebihan karena harus menggunakan fasilitas. Namun si pelatih bertanya balik, apakah Jungjin pikir dojo ini milik siapa? Pelatih melanjutkan bahwa semua ini terjadi karena Li Jungjin tidak fokus pada belajar dan selalu bertengkar. Dia juga mengingatkan bahwa seorang pria harus bertanggung jawab atas segala tindakannya. Jadi selesaikan pertarungan ini di sini agar jangan sampai menjadi masalah besar di kemudian hari. Mendengar kalimat itu, Wang Dam pun memuji si pelatih dan mengatakan bahwa dia benar-benar hebat. Meski begitu, si pelatih berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan Wang Dam menggunakan dojonya secara gratis. Ia tidak peduli apakah Wang Dam dari komite disiplin atau bukan, dan meragukan apakah Wang Dam benar-benar bisa memperbaiki Li Jungjin, karena Li Jungjin bahkan tidak mau mendengarkan ayahnya sendiri. Karena itu, pelatih mengajukan syarat, jika Wang Dam kalah dalam pertarungan ini, maka dia harus menjadi anggota dojo ini. Pelatih tidak akan meminta uang keanggotaan. Wang Dam cukup datang setiap hari, berlatih, dan mewakili dojo ini. Pelatih itu bertanya dengan keras, apakah Wang Dam setuju dengan kesepakatan itu? Wang Dam pun balik membentak dan menjawab bahwa dirinya setuju 100%. Para anggota dojo yang lain tidak suka dengan keputusan ini, tapi mereka tidak bisa membantah pelatih. Pelatih sendiri terkesan dengan tubuh Wang Dam. Ia berpikir bahwa jika Wang Dam bergabung, maka dojo ini akan mendapat banyak keuntungan. Tapi Wang Dam di sana tidak tinggal diam. Ia mengajukan syarat balik. Jika dirinya menang dalam pertarungan ini, maka pelatih tidak akan mengizinkan Li Jungjin menginjakkan kaki di dojo ini lagi. Wang Dam beralasan bahwa selama ini Li Jungjin menggunakan skillnya untuk memukuli orang tak berdosa. Si pelatih pun setuju dengan syarat itu. Ia juga tidak ingin Li Jungjin mengabaikan belajar dan hanya fokus pada pertarungan. Li Jungjin yang sudah sangat kesal dengan semua ini akhirnya siap untuk bertarung. Wang Dam pun menyuruh Li Jungjin untuk pamit kepada semua orang karena menurutnya tidak mungkin Li Jungjin bisa mengalahkannya. Tapi pelatih judo itu berpikir sebaliknya. Sambil tersenyum, pelatih itu mengingatkan bahwa Li Jungjin adalah seorang atlet dan atlet-atlet lain di sini tidak pernah bisa mengalahkannya. Meskipun suatu kali Li Jungjin pernah kalah dari seseorang, tapi itu tidak berarti skill Li Jungjin bisa dianggap remeh. Si Huan yang masih terjatuh di lantai juga bergumam dalam hati dan setuju bahwa Li Jungjin benar-benar kuat. Seharusnya Jungjin tidak hanya berada di peringkat 7, ia layak mendapatkan peringkat yang lebih baik. Si Huan mengakui bahwa Wang Dam juga sangat kuat, tapi Li Jungjin pernah mengalahkan banyak atlet sendirian. Setelah itu, aturan pertarungan dijelaskan kepada mereka berdua. Aturan yang digunakan adalah aturan MMA, bukan pertarungan jalanan yang bisa menggunakan benda apapun untuk memukul kepala lawan. Mereka harus bertarung dengan sopan sesuai aturan. Jika ada pelanggaran berat, maka pertarungan akan dihentikan. Dan jika hanya sedikit pelanggaran, masih diperbolehkan. Di sela itu, Wang Dam berkata kepada Li Jungjin bahwa dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Wang Dam tidak ingin ada alasan setelah pertarungan selesai. Ia ingin menghancurkan Li Jungjin dengan kekuatan penuhnya agar semua orang tahu siapa dirinya. Wasit pun menyuruh mereka bersiap-siap. Namun saat wasit masih akan mengatakan sesuatu, Wang Dam sudah tidak mau menunggu. Begitu mendengar kata siap, Wang Dam langsung melayangkan pukulan keras ke mulut Li Jungjin sambil tersenyum seperti binatang buas. Dan dari situ cerita pun bersambung. Hehehehe.
Oke guys, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu beri like video ini sebanyak-banyaknya, agar video ini bisa terus direkomendasikan oleh YouTube ke teman-teman yang lain. Semakin banyak like, itu sama saja ngasih tanda buat Mimin, supaya terus semangat upload video terbarunya. Oh iya, jangan lupa juga buat kasih komentar kalian di bawah ya, jika ingin alur cerita ini tetap dilanjutkan. Terima kasih.